Oke, tes screen-nya kelihatan ya. Oke. Nah, selamat pagi teman-teman di Bible Study. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang Tritunggal. Nah, jadi sebelum kita pengertian apa itu Tritunggal, saya ingin membawa kita ke dalam sebuah sejarah ya. Nah, ini ada di tampilan layar ini ada sebuah komik satir ya, kita katakan ini nyindir agama dan orang beragama pada umumnya. Dan ini nanti bisa menjelaskan kenapa kok kita sebagai orang Kristen, bahkan sebagai orang Kristen pun kita mempunyai pandangan tentang Allah itu yang berbeda-beda, dan sebenarnya kita bakal selidiki nanti di Alkitab apa sih yang Alkitab katakan tentang Tuhan. Nah, ini saya zoom dulu sedikit. Jadi menurut komik ini, awal-awal manusia itu doanya ke batu. Lalu udahnya kita doa ke binatang. Lalu kita menganggap binatang itu nggak kelihatan dan adanya di atas surga. Dan seperti kita tahu, agama-agama teman-teman kita ada yang menyembah binatang seperti sapi, gajah. Lalu setelah itu mengevolusi kepercayaan ini menjadi mempercayai bahwa yang kita sembah itu adalah orang-orang yang ada di surga, dan ini kita lihat seperti agama-agama mitologi. Nah, agama-agama mitologi ini mengatakan seperti Zeus, terus ada yang dewi-dewinya itu mereka seperti keluarga di surga, dan mereka adalah mungkin ada film Marvel yang terakhir-terakhir ini datang namanya The Eternals, itu juga menceritakan tentang keluarga yang hidup kekal yang datang ke bumi dan mereka punya ability. Nah, apakah gambaran Tuhan kita itu seperti itu? Nah, nanti kita bakal find out ya. Nah, juga terakhir kita percaya bahwa enggak, ternyata bukan banyak, yang kita percaya itu cuma ada satu orang yang di surga. Lalu ada yang bilang, nah ini mungkin menyindir agama Kristen, bahwa ada orang yang turun dan menganggap dia itu turun dari surga. Lalu berikutnya ada orang-orang zaman sekarang yang mengaku bahwa dia bisa mendengar suara dari orang dari surga, dan akhirnya si anak ini tumbuh dan dia menjadi orang ateis yang nggak percaya Tuhan. Dan itu adalah pandangan dunia bahwa ateisme merupakan pandangan yang betul. Nah, secara umumnya ketika saya mempelajari agama dan mencari kebenaran, agama itu bisa dibagi ke 5 kategori. Pertama adalah teisme. Teisme itu ketika kita percaya Tuhan, dan Tuhan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ciptaannya. Lalu ada deisme. Deisme itu mengerti bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, udahnya alam semesta dibiarin begitu aja berjalan tanpa Tuhan. Nah, tapi kita tahu bukan seperti itu. Melalui pengalaman pribadi, kita tahu banget bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bisa terlibat dalam hidup kita dan aktif mengajar kita, aktif mengasihi kita untuk menjadikan versi kita yang lebih baik. Lalu ada panteisme. Panteisme itu menganggap alam semesta itu Tuhan. Jadi segala tatanan, hukum karma itu ada di dalam alam semesta. Nah, agama-agama panteis itu seperti Hindu, Buddha, terus kalau kita lihat logo dan Yin dan Yang yang melambangkan Tuhannya mereka, itu mengerti bahwa Tuhan itu sebuah sistem alam semesta. Dan agama-agama ini selalu mempercayai kekekalan itu adanya di alam yang sama. Jadi mereka bilang misalnya, oh kita itu kalau hidup baik bisa lahir kembali di alam yang sama. Nah, jadi ini pengertian panteisme. Dan di agama-agama panteis yang saya rasa mulai masuk ke tubuh Kristus yang sangat berbahaya itu adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan yoga. Nah, jadi ada semedi-semedi yoga yang digabung-gabungkan dengan Kristen, dan itu nanti ada cakra pembukaan yang seolah-olah kita itu bisa terlepas dari dosa dunia tanpa perlu pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita bisa menjadi Tuhan. Nah, lalu terakhir ada ateisme, artinya ateisme, tidak percaya adanya Tuhan. Dan terakhir panenteisme adalah Tuhan itu aktif terhadap alam semesta dan lebih aktif dari teisme. Nah, Kristen itu jatuh di dua yang ini ya. Kristen itu jatuhnya di yang teisme dan panenteisme, itu tergantung dari denominasi mana dan seberapa besar kita asumsi aktivitas Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebenarnya versi Tuhan seperti apa sih yang dipercaya oleh Kristen, dan juga apa yang sebenarnya bisa kita lihat dari keseharian kita supaya kita bisa menentukan sebenarnya versi kepercayaan mana yang paling benar. Dan tentunya nanti ini kita juga akan breakdown lagi di mana turunan dari teisme ini dan kepercayaan Kristen itu juga ada beberapa cabang. Nah, percaya. Nah, sekarang sebagai orang Kristen, kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada.
Kenapa Tuhan itu ada? Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin seorang itu berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini termasuk saya, Anda, segala sesuatu. Dan kita lihat yang paling simpel seperti laptop yang mungkin atau handphone yang ada di depan mata Anda sekarang, tentunya handphone itu harus diciptakan oleh seseorang, sebuah pabrik, oleh sesuatu. Nah, jadi bayangkan manusia itu jauh-jauh lebih kompleks. Binatang, sistem alam semesta, sistem pencernaan kita jauh lebih kompleks daripada sebuah handphone. Jadi kalau sesuatu yang kompleks itu harus ada yang mendesain dan harus ada yang menciptakan. Makanya kita percaya Tuhan Allah pencipta. Dan kompleksitas itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan, seperti teori-teori evolusi yang dikatakan oleh Darwin. Dan saya pun sangat kecewa ketika saya lihat kok di sekolah-sekolah masih diajarin teori evolusi, padahal sekolah yang ngajarin itu adalah sekolah-sekolah Kristen. Dan juga yang paling menakjubkan bagi saya sendiri adalah creation model. Jadi kalau di fisika dan astrofisik itu ada namanya creation model. Orang-orang yang mempunyai lulusan PhD dan S3, mereka itu berdasarkan apa yang mereka bisa observasi di dunia sekarang, baik secara fisika dan biologi, mereka itu mengurut mundur, mengasumsi sebenarnya penciptaan bumi itu awalnya Big Bang itu seperti apa. Itu Stephen Hawking kan bicara tentang Big Bang. Dan uniknya Alkitab itu satu-satunya kitab yang ditulis dan berumur 6.000 tahun yang bisa memprediksi secara akurat susunan dari 7 hari penciptaan. Nah, jadi kalau kita ambil saintis hari ini yang sudah punya gelar dokter dan mereka merupakan satu grup yang mengasumsi dan studi, oh sebenarnya dunia itu dulu diciptakan seperti apa sih, dan mereka mengeluarkan satu dokumen dan kita bandingkan dengan 7 hari kejadian, itu susunannya sama persis. Nah, jadi untuk memiliki akurasi seperti itu bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah kebenaran. Nah, makanya kita percaya Alkitab itu menulis kebenaran tentang Tuhan. Ya, di Mazmur 19 ayat 2 secara spesifik mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan-pekerjaan tangannya, dan itu kita bisa lihat dari perkembangan ilmu sains sekarang yang akhirnya penemuan-penemuan mereka itu makin dekat dengan apa yang selama ini Alkitab sudah tulis. Oke. Dan juga kita lihat kadang itu ada tatanan yang tidak. Contoh simpelnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kita itu nggak pernah menemukan matematika. Matematika itu udah ada sejak awal. Kita tuh cuma menemukan. Kita itu nggak invent matematika, tapi kita tuh cuma discover. Jadi kita tuh cuma nemu aja gitu. Oh, ini matematika ternyata formulanya gini. Ketika kita lihat gravitasi, ketika kita lihat oksigen, presentasi dari oksigen, kimia, mungkin bagi yang belajar kimia, semua kan udah ada rumusnya. Nah, pertanyaannya rumusnya itu ada dari mana? Sebuah ekosistem, hukum fisika, matematika. Nah, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Roma sendiri berkata, Roma 1 ayat 20, sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatan yang kekal, dan keilahiannya tidak dapat nampak dan dipahami karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dan tentunya bagi saya, seseorang yang sangat menjunjung tinggi logika, ketika saya lihat formula ini, mungkin kita lihat periodic table dari chemistry, itu kita nggak bisa berdalih bahwa ini tuh semua ada yang nyiptain dan ada yang ngatur. Nah, maka dari itu kita percaya seorang Allah pencipta, dan dari sana model yang masuk adalah model teisme. Nah, dari model teisme ini kita bisa lihat ada 2 cabang, politeisme dan monoteisme. Politeisme itu mengajar tentang berdoa ke Tuhan yang banyak. Nah, agama seperti beberapa agama itu ada yang misalnya kita ada pulau yang dinamain Island of Thousand God, ya satu pulau dengan 1000 Tuhan. Nah, itu agama-agama pagan. Dalam Tritunggal juga ada badan Kristus yang percaya triteisme. Mereka itu percaya kita itu punya 3 Allah, Roh Kudus, Allah Bapa, dan Tuhan Yesus. Tapi Tritunggal itu bukan konsep seperti itu. Nah, kita lihat cabang di monoteisme ini. Salah satu pointer, nah ini di monoteisme. Monoteisme itu terdiri dari 3 agama besar. 1 agama Yahudi, ini agamanya Musa, dan agama yang dianut juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ini adalah agama yang sekarang ada di Israel. Oke. Lalu ada Kristen. Nah, Kristen itu dibagi Kristen Katolik, Ortodok, Kristen Protestan, Pentakosta, dan lain-lain. Lalu ada agama sepupu kita Islam. Mereka juga monoteis. Nah, dari Kristen sendiri,
ada beberapa pandangan tentang Tritunggal, karena Tritunggal merupakan kepercayaan unik dari orang Kristen. Pertama ada modalisme, nanti saya jelaskan apa itu modalisme, dan unitarianisme. Dan yang kita anut adalah Trinitarianisme. Kita mempercayai Allah Tritunggal. Oke. Nah, sekarang next slide. Nah, apa itu modalisme? Modalisme itu sebuah kepercayaan bahwa Allah itu bisa berubah-ubah. Allah itu kadang jadi Roh Kudus, Allah kadang jadi Allah Bapa, Allah kadang jadi anak. Nah, jadi Allah yang berubah-ubah ini, Allah yang istilahnya berubah-ubah seperti ya superhero yang mungkin kita lihat di film, itu merupakan sebuah mode ketuhanan dengan 3 manifestasi. Nah, kenapa teori ini salah? Karena kita lihat sendiri ketika Tuhan Yesus dibaptis, itu tiga-tiganya hadir. Roh Kudus hadir dalam merpati, Tuhan Yesus hadir dalam anak di sungai untuk dibaptis, dan suara Allah Bapa terdengar dari surga. Nah, dalam teori modalis berarti Tuhan itu sedang sandiwara dan ngomong ke diri sendiri, dan kita tahu itu nggak benar. Nah, terus kita juga tahu bahwa di ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan bilang, Allah mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, apakah Tuhan itu sebenarnya lagi ngomong ke diri sendiri? Nah, kepercayaan modalis itu juga dianut oleh orang-orang beberapa doktrin Pantekosta. Sorry kalau saya salah, cuma ini yang saya pelajari tentang ketika saya investigasi tentang Tritunggal. Beberapa agama itu beberapa denominasi Kristen itu menganut kepercayaan modalisme. Dan ini adalah kepercayaan yang salah, karena ada juga satu seksi dari doktrin ini yang merupakan yang dikatakan patripasianisme. Dan ini adalah menjelaskan bahwa ketika yang disalib itu sebenarnya bukan anak, tapi yang ketika disalib itu juga Allah Bapa. Jadi Allah Bapa berkorban atas dirinya sendiri. Jadi ini merupakan satu teori yang salah, karena kita tahu banyak ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 16 yang berkata Allah itu sangat mengasihi dunia sehingga dia memberikan anak yang tunggal. Dan kita lihat di sana ada 2 karakter, ada Allah Bapa dan ada anak, bukan Allah Bapa yang berubah jadi anak dan memberikan dirinya sendiri. Oke. Dan kedua adalah unitarianisme. Unitarianisme itu dianut oleh orang-orang Pantekosta, Saksi Yehova, aliran Arianisme, dan LDS. LDS itu agama yang ada di Kristen yang ada di Amerika ya, Amerika bagian tengah, Latter-day Saints. Dan juga Islam. Islam itu unitarian. Nah, unitarian itu tidak percaya dan tidak approve kepercayaan dari Tritunggal. Ini muncul di abad 1600. Mereka itu percaya Tuhan Yesus itu manusia dan bukan Tuhan. Roh Kudus itu digambarkan sebagai sebuah energi, dan juga Tuhan itu bangkit dalam roh dan bukan secara fisik. Oke. Dan ini banyak sekali kesalahannya menurut saya, karena banyak ayat-ayat yang nanti kita akan kupas yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu Allah dan Tuhan Yesus juga sebenarnya Allah. Nah, jadi sebenarnya kepercayaan Tritunggal kita itu seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah chart yang digambarkan. Tritunggal itu bukan sesuatu yang kita sebagai manusia bisa mengerti. Bisa mengerti secara langsung. Nah, jadi bahkan saya rasa grafik ini pun tidak bisa merepresentasikan kebesaran yang ada di dalam tubuh Allah Tritunggal. Nah, di sini ditulis bahwa Allah itu adalah Allah, anak itu Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi Allah bukan Roh Kudus bukan anak, dan anak itu juga bukan Bapa. Nah, tapi Tritunggal itu adalah satu Allah, Allah dalam ketiga pribadian. Setiap pribadi itu masing-masing juga Allah. Mereka berderajat sama dan kekal. Mereka merupakan 3 kepribadian yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Mereka adalah satu Allah yang Alkitabiah. Nah, jadi secara summary teolog mengatakan bahwa Allah itu adalah satu esensi dan 3 pribadi. Nah, kita akan kupas lebih dalam tentang apa arti dari semua ini. Nah, kita lihat karakter pertama dalam Allah Tritunggal adalah Allah Bapa. Allah itu Allah yang terutama, Allah yang mengawali segalanya, ya. Nah, di Efesus 4 ayat 6 berkata, satu Allah dari Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Tidak ada yang bisa hadir atau hidup atau ada di dunia ini tanpa diawali oleh Allah. Nah, kalau dalam
penciptaan seperti yang saya bahas tadi, ketika kita lihat handphone ini diciptakan oleh siapa, manusia diciptakan oleh siapa, dan kita tahu manusia diciptakan oleh Tuhan. Lalu kadang kita juga bertanya, Tuhan yang nyiptainnya siapa ya? Nah, tapi 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Tuhan itu enggak ada permulaan. Nah, makanya selalu dibahas di Alkitab itu, ketika kita bersama dengan Allah, kita itu memasuki kekekalan. Karena seperti kita tahu di teori fisika, bahwa dimensi yang kita tinggal atau waktu itu mempunyai permulaan. Makanya ada teori Big Bang, bahwa time has a beginning. Dan Alkitab pun mengatakan di ayat Titus kalau nggak salah, bahwa waktu itu ada permulaan. Dan uniknya Alkitab satu-satunya yang mengatakan waktu itu ada permulaan. Nggak ada kitab agama lain yang mengatakan seperti itu. Dan setelah beberapa abad kemudian baru kita secara dunia sains itu menemukan bahwa oh ternyata waktu itu memiliki permulaan. Tapi kita itu diciptakan oleh Allah yang tidak memiliki permulaan. Nah, ini ayatnya saya baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, terus Allah juga untuk bisa menciptakan alam semesta ini, Dia itu harus di luar dimensi kita. Yohanes 6 ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa Allah, ada orang yang telah melihat Allah Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Allah Bapa. Nah, berdasarkan ayat ini, saya percaya bahwa semua Allah yang kita lihat di Perjanjian Lama, yang datang ke Musa, ke Abraham, itu sebenarnya Tuhan Yesus. Karena di ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa kecuali Dia yang datang dari Allah. Nah, berikutnya Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan itu adalah Allah. Nah, kita sering didapati argumen dari agama tetangga, tolong dong tunjukin ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu, saya mengatakan saya itu Tuhan dan sembahlah aku. Dulu saya sangka nggak ada, tapi ternyata ada di Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku itu guru dan Tuhan. Jadi ternyata ayat ini ada, dan Tuhan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tuhan itu Alfa dan Omega di Wahyu 22 ayat 13. Kalian bisa baca, nanti Tuhan bilang, saya adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Yohanes 1 ayat 1, nanti ini saya bahas lebih dalam lagi disandingkan dengan ayat Kejadian 1 ayat 1. Di sini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu sudah hadir, dan Tuhan Yesus adalah Allah pencipta dari awal mula. Dan di Markus 15 ayat 34, ketika Tuhan bicara kepada Allah, mengapa engkau meninggalkan aku, itu sudah jelas-jelas di sana secara kontekstual bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu bukan pribadi yang sama. Lalu berikutnya kita lihat pribadi ketiga, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kekal dan tidak diciptakan. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, Ibrani 9 ayat 14 ini mengatakan Roh Kudus adalah Roh yang kekal dan Dia adalah Allah yang hidup. Nah, Roh Kudus ini sendiri merupakan bukan energi, tetapi adalah roh yang terpisah dari Bapa. Nah, di Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, diutus dari Bapa ya, datang, yaitu roh kebenaran, itu mempunyai satu pribadi baru, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, ini jelas sekali bahwa Roh Kudus itu terpisah dari Bapa. Jadi Roh Kudus bukan energi, Roh Kudus juga bukan Allah Bapa. Mereka kepribadian yang terpisah. Dan yang paling terakhir yang kita bisa lihat adalah roh ini juga memiliki kepribadian. Nah, kita bisa lihat contohnya di Kisah Para Rasul ketika Ananias itu mendukakan Roh Kudus sehingga Roh Kudus menghukum. Dan di Kisah Para Rasul juga Roh Kudus itu bisa membantu para rasul untuk membuat keputusan siapa yang dipilih menjadi berikutnya dan pergi kemana. Oke. Nah, jadi ini sangat jelas bahwa Roh Kudus itu sebuah pribadi yang aktif. Dan juga dari ketiga ini, saya sempat tanya kepada orang-orang yang memang kan ada dua kategori Kristen tuh, orang yang seperti saya mungkin yang belajar dengan logika, ada yang sangat rohani yang bisa mendengar suara Tuhan. Oh, Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gini. Dan saya tanya ke mereka, ketika berdoa, apakah ketiga pribadi itu ada? Dan mereka bilang confirm itu ada. Jadi mereka mempunyai suara yang berbeda-beda dan mempunyai feeling yang berbeda-beda. Ketika Allah Bapa berbicara, perasaannya itu
takjub, takut, dan juga hormat. Ketika Tuhan Yesus berbicara, kerasaannya itu kasih seperti kakak atau seorang ayah. Nah, ketika Roh Kudus berbicara itu sangat lembut. Mereka bisa dimenegur, kasih sayang, dan juga sangat lembut. Nah, jadi frekuensi suara berbeda-beda ini menyatakan bahwa ada tiga kepribadian dalam satu Allah Tritunggal. Nah, kita mau discover sebenarnya kalau ada orang yang ngomong bahwa Allah Tritunggal itu kepercayaan yang salah, dan ada beberapa denominasi ya yang nggak percaya dengan Tritunggal, dan ada kata-kata bahwa Tritunggal kalau kita search di Alkitab itu nggak ada loh. Dan memang waktu pertama saya didebatkan dengan perdebatan ini, saya juga pikir, memang saya coba search waktu itu ya di Bible app saya, dan kok Tritunggal nggak ada ya. Nah, tapi saya mau nunjukin ayat-ayat yang sebenarnya Allah Tritunggal itu ada di Alkitab. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7-8 kita bisa lihat di sini, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini jelas banget nih, ini ayat yang sangat-sangat menopang doktrin dan teori dari Allah Tritunggal. Lalu ini, berikutnya ini kejadian di mana Tuhan Yesus sedang dibaptis, dan ada tiga karakter yang hadir di sana. Ada Tuhan Yesus yang sedang dibaptis, Roh Allah yang datang seperti burung merpati, dan ada suara dari surga. Lalu di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, memang ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa ayat di Matius ini, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu ditambahkan di kemudian hari setelah konsili Nikea. Nah, nanti kita mau buktikan ke belakang bahwa ini enggak seperti itu, karena ternyata Allah Tritunggal juga sudah ada di Perjanjian Lama, oke? Dan 1 Korintus 12 ayat 46, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan aja tetapi satu Allah adalah satu, dan mengajarkan semuanya dalam semua orang. Nah, di sini ada Tuhan, ada Allah, dan ada roh. Ya, ini dalam satu perikop ayat sangat jelas Allah Tritunggal itu merupakan kepercayaan yang benar, dan Allah Tritunggal adalah sebuah doktrin yang sangat unik untuk orang Kristen. Dan ini terakhir adalah Yohanes 14 ayat 16-17, dan ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi bukan sebuah teori yang dibuat setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga ya. Nih, aku ini Tuhan Yesus minta kepada Bapa, Tuhan Yesus minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Oke, nah ini ada tiga orang, dan ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi Allah Tritunggal merupakan sebuah doktrin dan sebuah kebenaran yang berasal dari Alkitab. Nah, sekarang kita ingin discover sebenarnya Tritunggal di Perjanjian Lama ada nggak sih? Apakah Tritunggal itu hanya unik untuk orang Kristen? Dan kalau Tritunggal unik untuk orang Kristen, kenapa orang Yahudi nggak mempercayai Tritunggal, dan mereka memiliki sebuah kepercayaan bahwa Allah itu satu dan bukan Allah Tritunggal? Nah, beberapa teolog Tritunggal, mereka menemukan adanya Allah Tritunggal di Perjanjian Lama dengan beberapa poin di sini, nanti saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah perbedaan dari titel Elohim dan Yahweh. Kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Inggris, itu ada dua penulisan Allah, ada Lord God. Kalau baca lagi dengan bahasa Ibrani, itu ada Elohim dan ada Yahweh. Elohim sendiri merupakan panggilan Tuhan untuk seperti kita ngomong Tuhan secara general. Misalnya kalau kita lihat di Pancasila ada kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan di sana adalah Tuhan Elohim. Nah, tapi Tuhannya kita, Tuhan Allah Israel itu adalah Allah Yahweh. Nah, perbedaan penulisan titel ini antara Tuhan secara umum dan Tuhan secara spesifik merupakan kepercayaan dari para teolog yang menganggap bahwa di Perjanjian Lama itu juga ada Tuhan-Tuhan lain, dan nanti kita bahas lebih dalam. Dan juga di sini ada penulisan Elohim yang ada di Alkitab, dan misalnya Allahku adalah Allah Israel, dan Elohim ini ditulis dalam bentuk jamak. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada they, he, she. Misalnya they itu kan mereka. Jadi satu subjek yang berkata jamak. Lalu poin berikutnya adalah malaikat Allah. Nah, nanti ini ada beberapa ayat yang saya akan kasih lihat. Ini ditranslasi dalam bahasa Inggris sebagai angel of the Lord. Ini ditulis sebagai Allah atau kadang mewakili Allah. Nah, kita
nggak tahu siapa ini karakter ini, tapi itu adalah penulisan yang disajikan oleh Alkitab. Nah, yang berikutnya adalah wisdom personified. Nah, ini sangat unik. Jadi kebajikan itu merupakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menerima Roh Kudus. Dan dalam versi bahasa Inggris, di Amsal 1 dan Amsal 8, kita bisa lihat hikmat itu seperti seseorang. Dibilang hikmat berseru menyaring-nyaring di jalan dan lapangan mendengarkan suaranya. Lalu kita bisa lihat di Amsal 8, hikmat itu memiliki sebuah subjek. Kalau di bahasa Inggris, hikmat itu dikatakan sebagai she, seorang kepribadian yang bersifat kewanita-wanitaan. Dan ini ada teori seorang pendeta di mana saya nggak tahu benar apa enggak, bahwa dari tubuh Allah Tritunggal sendiri kita punya sosok seorang Bapa, kita punya Tuhan Yesus sebagai seorang anak, dan Roh Kudus yang mempunyai kelembutan, yang Roh Kudus yang bisa cemburu, Roh Kudus yang begitu mengasihi kita, itu memiliki karakter keibuan. Nah, jadi ini lengkap nih, Tritunggal sebuah satu keluarga. Jadi di Perjanjian Lama di Amsal kita bisa baca nanti di versi bahasa Inggrisnya bahwa wisdom atau kebajikan itu dianggap sebagai sebuah subjek yang keluar dari Allah dan itu memiliki sebuah kepribadian. Dan juga ada Spirit of God. Spirit of God itu roh Allah. Roh Allah ini satu karakter yang ditulis di Perjanjian Lama yang merupakan bagian terpisah dari Allah dan sudah ada sejak di Kejadian. Ketika ditulis roh Allah terbang di atas air sebelum dunia dijadikan. Nah, juga yang paling terakhir adalah referensi subjektif kita di Perjanjian Lama yang kita bakal lihat di ayat-ayat selanjutnya. Nah, kita bahas yang pertama ya. Nah, ini sangat unik. Jadi di Kejadian itu ternyata sudah ada Allah Tritunggal. Nah, dari mana kita lihatnya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, walaupun ini terlihat sebagai ayat biasa, kalau di bahasa Ibrani, Allah Elohim ini jamak. Ditulisnya dalam bentuk jamak. Dan sedangkan menciptakan itu ditulis dalam bentuk singular. Dalam arti, kalau yang ngerti bahasa Inggris, ini artinya they created. Nah, berarti kan kalau kita di bahasa Inggris tuh ada yang namanya misalnya creates sama create, di mana kalau ada imbuhan s artinya itu singular. He creates, they create. Nah, ini adalah they creates, dalam arti Allah ini ditulis dalam bentuk jamak, tapi penciptaan ini ditulis dalam bentuk singular. Nah, jadi dari ayat pertama aja kita udah tahu bahwa Allah Tritunggal menciptakan. Jadi Allahnya menciptakan secara Tritunggal, tapi Allahnya sendiri ditulis dalam bentuk jamak. Dan kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar Allah. Nah, siapa itu kita? Kita itu Allah Tritunggal. Kalau orang Yahudi bilang kita itu Allah beserta malaikat-malaikatnya. Kita sebagai orang Kristen, dan saya pribadi, saya percaya ini kita itu Allah Tritunggal. Nah, kenapa Allah Tritunggal itu harus ada? Nanti ada pembahasan lebih dalam di slide terakhir ya. Oke, dan ini yang berikutnya kita kembangkan lagi. Nah, sebenarnya Allah Tritunggal itu sudah ada sejak awal penciptaan. Kita lihat dari dua ayat ini. Bagi yang lihat ayat ini, kita lihat bahwa dari Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1 itu mempunyai paralel yang mirip. In the beginning. Ini in the beginning. Pada awal mulanya. Jadi ini kita tahu Allah yang tadinya kita bilang Allah itu secara jamak menciptakan secara tunggal, ya. Dan di sana ada roh Allah yang terbang di atas air. Dan di sini Tuhan bilang, maka Tuhan bilang, marilah kita membuat manusia seperti gambaran kita dan seperti gambaran kita ya. Nah, di sini kita lihat di Yohanes 1 ayat 1, ini menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada awal mulanya bersama Allah, dan segala yang diciptakan itu datang melalui Dia. Nah, jadi kita tahu bahwa dari Allah yang ditulis secara jamak di sini ada Tuhan Yesus juga. Nah, jadi ini sangat unik bahwa Allah Tritunggal itu bukan kepercayaan yang diciptakan setelah Konsili Nikea atau merupakan doktrin yang dibuat-buat. Tapi ternyata Tritunggal itu udah ada dari Kejadian pasal 1. Dan juga ini berikutnya adalah Shema Israel. Shema Israel itu seperti kalimat yang diucapkan oleh orang Israel sebelum berdoa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Nah, Esa di sini itu ditulis juga dalam bentuk jamak. Ini Echad, dan kita ada satu kata Ibrani lagi yang berarti Yahid. Yahid itu tunggal. Nah, Yahid itu dipakai
ketika Abraham mau diminta sama Tuhan membawa anaknya ke gunung dan dikorbankan untuk Tuhan. Korbankanlah anakmu yang tunggal. Nah, kata yang dipakai di sana adalah Yahid. Sedangkan di Ulangan 6 ayat 4 itu dipakai Esa. Nah, Ehad ini dipakai di mana aja. Seperti kita ngomong, kita ini orang Indonesia satu bangsa. Nah, satunya itu Ehad. Ketika Tuhan bilang di Kejadian 2 misalnya, maka perempuan dan laki-laki dan perempuan akan menikah dan mereka akan menjadi satu daging. Nah, mereka akan menjadi ehad daging. Artinya ini kan satu kesatuan. Nah, jadi ehad itu dipakai seperti satu kelompok anggur. Nah, ini bisa mengatakan bahwa sebenarnya di Ulangan 6 ayat 4 juga ini sudah merepresentasikan Tuhan Allah yang Tritunggal. Ya, ini udah penjelasan lain. Ini ada jangan mengikuti hal lain. Oke. Nah, uniknya di sini adalah di Ulangan 6 ayat 4 kalau kita baca dengan perikop ke bawah ya. Nah, ini tuh Tuhan Allah Tritunggal ya dalam bentuk esa yang jamak itu sedang mengkontraskan dirinya ya dengan Allah-Allah lain yang saat itu adalah agama-agama pagan penyembah politeisme. Nah, jadi di sini sangat jelas nih bahwa dalam satu ayat ini kita bisa melihat sebuah peraturan tidak tertulis bahwa Allah itu Allah Tritunggal yang tunggal, tapi merefleksikan dirinya, mengkontraskan dirinya dengan Allah-Allah lain yang saat itu merupakan agama-agama pagan politeisme ya. Nah, ini saya tadi sudah jelaskan perbedaan antara ehad dan yahid. Yahid itu adalah tunggal. Nanti ini bisa diambil slide-nya untuk dibaca lebih detail. Nah, berikutnya adalah Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru itu ada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Di Perjanjian Lama itu ada 3 penulisan Allah, itu Yahweh, Angel of Yahweh, dan Spirit of Yahweh. Nah, kita baca sebenarnya Angel of Yahweh itu siapa. Nah, ini satu ayat yang saya temukan dan ini sangat unik. Nanti mungkin Pak Simon bisa sedikit menambahkan. Di sekolah minggu, saya selalu diajarin bahwa ketika Tuhan itu ingin memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, itu Allah yang mengorbankan langsung. Tapi kalau kita baca lebih detail di Kejadian 22 ayat 8, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Allah. Nah, yang berseru di sini itu malaikat Allah kan. Nah, tetapi Abraham ini menjawab, "Oh ya Tuhan." Oke. Lalu malaikat Allah ini menjawab, "Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku," merefleksikan dirinya sebagai Allah. Nah, jadi kembali lagi ke slide sebelumnya bahwa 3 karakter ini ada di Perjanjian Lama dan dipakai dalam event yang berbeda-beda. Nah, sayangnya kita baca Alkitab di versi bahasa Indonesia yang sebenarnya nggak bisa menerjemahkan ini semua secara betul. Nah, lalu di Keluaran. Oke, di Keluaran di semak berduri ketika Musa bertemu Tuhan, di sini juga kalau kita baca lebih detail, sebenarnya di ayat 3 ayat 2 itu malaikat Allah menampakkan dirinya dalam nyala api. Nah, kembali lagi saya ingat di sekolah minggu, saya diajarinnya yang menunjukkan dirinya berupa api di semak belukar itu Allah sendiri. Oke. Nah, di sini firman Allah, Musa berkata, "Aku adalah aku." Nah, ini mempunyai sebuah referensi unik terhadap Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 8 ketika ditanya, "Siapakah engkau?" Sesungguhnya sebelum mengatakan kepada Abraham, "Aku sudah ada." Nah, kalau di versi bahasa Inggris, ini I am that I am, di sini Tuhan juga ngomong I am. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku adalah Allah yang menunjukkan dirinya kepada Musa. Nah, ini satu konfirmasi lagi bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, jadi Alkitab itu sangat menarik. Sudah berapa lama baca pun kita masih bisa menemukan rahasia-rahasia yang Tuhan simpan ya di depan mata dan ternyata itu sangat luas sekali. Jadi berapa tahun pun kita belajar Bible study, mungkin nanti teman-teman ada yang ikut sampai 10 sesi misalnya. Saya yakin masih banyak yang kita nggak mengerti tentang Tuhan. Oke, ini sama topiknya. Oke, nah ini satu ayat juga di Yesaya yang menggambarkan Allah Tritunggal dan ini sangat jelas. Ini ada
kepribadian di sini. Yesaya 48 ayat 16, mendekatlah kepadaku. Nah, ini nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oke, dengarlah ini, dari dulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, jadi ini jelas-jelas ada 3 kepribadian di perjanjian lama. Ya, kita bisa lihat nih, ada Tuhan Allah itu mengutus aku, dan aku referensinya saat itu adalah Yesus dengan rohnya. Oke. Nah, ini ayat yang sangat unik. Seperti kita tahu, seperti ketika seorang pendeta itu mendoakan doa berkat, kita bisa lihat Tuhan itu disebut 3 kali. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Walaupun ini enggak langsung membuktikan bahwa Allah Tritunggal itu ada, ini sebuah keunikan bahwa Tuhan itu kenapa kok disebut 3 kali di bilangan, dan mungkin ini saya rasa Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang sebenarnya memberikan kepada kita clue-clue tentang Allah Tritunggal di Perjanjian Lama. Nah, sekarang ketika kita sudah lihat semua ayatnya, saya ingin membawa teman-teman di sini untuk bantu ngerti ya sebenarnya Allah Tritunggal itu kayak apa. Nanti ini penjelasannya agak sedikit rumit, cuman saya harap kalian semua bisa ngerti, karena sebenarnya penting-penting nggak penting. Cuman kadang kita sebagai manusia, kita itu orang yang pengen ngerti. Dan ketika pengertian kita benar, kita itu bisa memiliki hubungan yang lebih kaya dengan Tuhan kita sendiri. Nah, kebanyakan orang menjelaskan Tritunggal itu seperti apa. Ada yang orang bilang itu kayak lilin. Ada yang bilang, oh itu kayak telur. Nah, kita lihat ya, kalau telur itu memiliki tiga elemen. Satu, ada cangkang, ada daging putihnya, dan juga ada kuning telur. Nah, tapi ini menurut saya bukan analogi yang tepat. Kenapa? Karena kalau cangkangnya kita pisahin, cangkang ya cangkang, nggak telur. Satu kesatuan ini memang betul menjadi telur. Tetapi kalau kita pisahin cangkangnya, dia tetap jadi telur. Nah, kalau kita pisahin hanya putihnya doang, dia bukan telur. Kalau kita pisahin kuningnya doang, dia jadi bukan telur. Nah, sedangkan Tritunggal tidak bisa dibandingkan dengan ini. Lalu kita pindah sebentar ke sebuah objek yang lebih rumit. Matahari. Matahari itu kan punya atribut cahaya, panas, dan api. Ya, kita menggambarkan Allah Tritunggal dalam bentuk lilin atau cahaya. Oh, cahayanya itu adalah Roh Kudus misalnya. Panasnya itu Allah Bapa, apinya apinya Roh Kudus, panasnya itu cahayanya itu Allah Bapa, panasnya itu Tuhan Yesus misalnya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa cahaya sendiri itu nggak matahari. Panas itu juga bukan matahari, panas bisa aja air panas, cahaya bisa aja lampu, dan api itu juga bukan matahari. Jadi ini tidak bisa menjadi analogi Tritunggal yang baik. Nah, lalu orang berkata berikutnya adalah air. Nah, air ini sebuah representasi yang tadi saya bilang modalis, bahwa satu item itu berubah-ubah. Kenapa ini nggak bisa menjadi representasi Tritunggal yang baik? Karena kalau kita lihat ini es, ketika air ini jadi es, otomatis dia udah bukan air dan uap. Nah, tapi Allah Tritunggal itu walaupun Allah adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tetap ada di saat yang sama. Nah, kalau air ini menjadi air, nah jadi ini nggak bisa nih, karena ketika H2O ini berubah bentuk dari es menjadi air, air menjadi uap, maka bentuk yang sebelumnya itu otomatis hilang. Nah, kita pindah lagi ke satu subjek yang lebih kompleks, manusia. Kejadian mengatakan manusia itu diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Nah, dengan asumsi satu ayat ini aja kita bisa membayangkan bahwa ketika kita gali lebih dalam kebenaran ini, apakah manusia itu bisa lebih baik merepresentasikan Tritunggal. Nah, seperti kita tahu, misalnya kita anggap di sini Ibu Vivi ya, biar gampang. Ibu Vivi itu punya suara, Ibu Vivi punya wajah, dia punya reputasi. Dan dengan adanya teknologi digital, Ibu Vivi punya profil juga nih di Instagram. Dan Ibu Vivi punya bisa WA call ke saya. Jadi pada saat yang bersamaan, ketika Ibu Vivi telepon saya tahu, oh ini Ibu Vivi nih. Ketika saya lihat wajahnya di foto, saya tahu ini juga Ibu Vivi. Dan waktu saya dengar tentang gosip-gosip Bu Vivi, oh ini reputasi Bu Vivi. Jadi ketika saya dengar gosip-gosip yang lain tentang Bu Vivi, oh bukan, itu bukan Bu Vivi orangnya, saya yakin dia orangnya nggak seperti itu. Nah, saya rasa manusia ini lebih dekat membuat analogi Tritunggal itu seperti apa. Apalagi ketika kita lihat dengan adanya dunia digital, sebenarnya Bu Vivi bisa merekam suaranya yang indah di dalam handphone dan bernyanyi. Pada saat yang bersamaan, Bu Vivi sebenarnya lagi kerja di kantor misalnya. Nah, jadi ini dengan adanya digitalisasi, itu kita menambahkan satu layer
dimensi, dan kita tahu bahwa Allah itu berada di dimensi yang berbeda dari kita. Segala sesuatu ciptaan Tuhan dari segi fisika, segi formula, kimia itu mengharuskan Allah yang minimum dimensi ke-11. Nah, jadi kita lihat aja manusia aja ditambah satu dimensi handphone, itu kita udah bisa omnipresence, apalagi Tuhan yang minimum 11 dimensi. Dan saya yakin Tuhan itu ada di dimensi yang tidak terhingga. Nah, jadi melalui ini kita bisa lihat kalau Tuhan itu merupakan sebuah esensi, dan sedangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebuah substansi. Nah, untuk mengerti analogi yang saya sebut dimensi tadi, kita mesti melihat segala sesuatu dari segi dimensi ya. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan Alkitab, tapi ini ada kaitan dengan kebenaran yang kita katakan book of nature, yang ketika saya pelajari ilmu-ilmu fisika dan sains, sebenarnya nanti kaitannya dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan itu apa sih. Nah, jadi sebuah objek dalam dimensi ke-1, nah ini kita bisa mengerti karena habis ini saya ada sedikit ilustrasi. Objek di dimensi ke-1 itu berbentuk garis. Di dimensi kedua, seperti gambar yang ada di dalam kertas, itu berbentuk kotak. Di 3 dimensi adalah dimensi yang kita tinggal, itu berbentuknya kubus. Oke. Nah, kita tambahkan satu atribut waktu, maka kubus ini bisa berpindah-pindah. Nah, berarti bagi objek 3 dimensi yang tidak bisa bergerak, pindah-pindah ini merupakan sebuah hal yang dia tidak mungkin lakukan. Sebagai sebuah objek di 2 dimensi untuk menjadi kubus itu nggak mungkin. Nah, jadi dengan pertambahan dimensi itu ada pertambahan kompleksitas. Kalau kita mau lihat contoh dari pertambahan kompleksitas itu sangat mudah. Misalnya contohnya gini, saya dan Pak Simon belum kenal. Awal-awal saya ke Pak Simon kirim surat. Nah, jadi dimensi percakapan kita itu sangat simpel. Cuman surat tulis, hai Pak Simon, apa kabar? Pak Simon reply ke saya, Ian, apa kabar? Nah, lalu mulai ada WhatsApp, kita bisa chatting. Ya, dimensinya nambah nih. Lalu kita telepon, jadi nambah dimensi suara, lebih kompleks. Lalu kita voice call, ternyata Pak Simon mukanya kayak gini. Nah, lalu kita setelah itu kita ketemu face to face. Oh, ternyata kita ketemu dan kita dapat persepsi-persepsi yang berbeda. Nah, itulah perbedaan antara dimensi. Nah, kenapa ini penting untuk dimengerti? Karena sekarang saya mau menjelaskan sebenarnya untuk kita mengerti Allah yang dimensinya ke atas itu sangat sulit. Tapi kalau kita bisa menggambarkan dan menganalogikan sesuatu yang dimensi yang lebih rendah itu jauh lebih simpel, dan ini adalah demonstrasi yang dilakukan oleh seorang teolog yang bernama Hugh Ross ya. Kita akan lakukan sekarang. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini di kertas ini ada aduh, sorry filternya saya matiin dulu, virtual background. Nah. Oke nih ya. Di screen itu ada gambar 2 orang ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengerti dimensi itu kita sulit, tapi kita mesti mengerti Tuhan itu di dimensi yang lebih tinggi. Jadi untuk bagi 2 orang ini, oke, 2 orang ini ada di 2 dimensi, saya ada di 3 dimensi, oke. Ini hanya untuk menganalogikan bagaimana kita yang hidup di 3 dimensi plus waktu itu dilihat oleh Allah yang di dimensi lebih tinggi. Walaupun ini nggak bisa merepresentasikan dengan pemikiran kita yang terbatas, kita bisa menganalogikannya ke dimensi yang lebih rendah. Nah, bayangkan kalau saya taruh tangan saya di sini, ya, di sini. Saya itu jaraknya lebih dekat daripada orang yang di sebelah kiri, tanpa dia itu bisa melihat saya. Oke. Dan kalau orang ini melihat temannya itu sebagai sebuah garis, saya itu yang di dimensi lebih tinggi, itu bisa melihat seluruh tubuh dia, dari kepala, badan, dan hati. Dan itulah kenapa Allah di dimensi yang lebih tinggi bisa melihat masa lalu, masa depan, nasib kita, bisa melihat hati kita yang terdalam. Allah itu ada di dimensi yang berbeda dengan kita. Dan berikutnya, bisa saja saya itu taruh jari saya di sini, dan orang-orangan yang ada di gambar ini akan melihat saya sebagai titik. Saya bisa taruh jempol, dia lihat saya sebagai jempol. Dia lihat saya sebagai tangan di sini ya. Dan saya juga bisa taruh ketiga-tiganya, jempol, tangan, dan ini, dan saya akan hadir di dimensi dia sebagai 3 pribadi, tetapi saya ini di sini masih 1 orang. Oke. Nah, jadi ini penjelasan yang cukup simpel, dan saya rasa kita bisa mengerti kenapa Allah Tritunggal yang merupakan 1 Allah dengan 3 kepribadian itu sesuatu yang tidak mungkin di dimensi kita, tetapi di dimensi yang lebih tinggi itu sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh Allah. Dan ini ayat terakhir yang ingin saya bawa dalam diskusi ini.
ini menarik banget. Jadi gini, kalau di agama lain mereka tuh selalu mengatakan, atau kita katakanlah orang ateis ya, orang ateis selalu bilang, apa sih sebenarnya tujuan hidup? Mereka bilang, oh tujuan hidup itu untuk berbuat baik, tujuan hidup itu untuk mengasihi satu sama lain. Sedangkan kalau sebagai anak Tuhan, kita tuh nanya, siapa sih sumber hidup? Sumber hidup itu Allah. Dan Alkitab mengatakan Allah itu kasih, ya. Yohanes 16 ini sangat ever live in love, live in God and not in them. Tuhan adalah kasih. Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu sebenarnya kita untuk mengerti Alkitab Allah itu dan siapa itu self sustain, Allah hanya Tuhannya sendiri. Dan ini menjadi problem ketika kita percaya kepercayaan Unitarian bahwa Allah itu sendiri di penciptaan. Kalau kita percaya Allah Tritunggal, ini menjadi sebuah solusi bahwa Allah yang merupakan kasih, Allah harus mempunyai subjek kasih, karena Allah itu adalah Allah yang mengikuti tatanan dan tidak bisa istilahnya melawan logikanya sendiri kan. Jadi kalau Allah itu kasih, Allah itu harus self sustain. Jadi kasih itu harus hadir dari diri Allah itu sendiri. Dan Allah Tritunggal itu sudah hadir dari sejak awal mengasihi satu sama lain. Dan ini sebuah argumen yang sangat kuat kenapa Allah Tritunggal itu merupakan kepercayaan yang paling benar dalam kekristenan. Ya, sekian sharing saya. Kita bisa masuk Q&A dan mungkin Pak Simon bisa ada pertambahan, Pak. Thank you. Ya, thank you, Bro Ian. Nanti aja ya tambahannya sekalian Q&A ya. Jadi apa yang dijelasin sama Ian sebenarnya sudah bagus, sudah oke. Saya berharap Bapak Ibu semua jangan bingung, karena semakin sekolah ya yang dipelajari yang seperti yang dijelaskan tadi oleh Bro Ian tadi. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah Tritunggal ini seringkali disalahpahami oleh sepupu kita. Bagaimana cara menjelaskannya agar mereka tertarik dengan kekristenan kita? Oke, setahu saya ini dan ini yang saya katakan ya, kan saya punya sebenarnya di pekerjaan saya sendiri saya berhubungan banyak dengan agama seberang sepupu itu ya. Nah, jadi kalau di secara kekristenan mereka itu yang saya selalu approach itu bukan Allah Tritunggalnya, karena mungkin itu akan menjadi sebuah batu sandungan karena mereka itu agama yang sangat percaya Allah itu satu, Allah itu satu. Jadi kalau kita ngomong Allah Tritunggal malah mereka bakal asumsi kita ke politeisme. Kadang kalau kita nggak masukkan penjelasan dimensional Allah yang lebih tinggi, maka kita itu bingung karena nggak 1+1 sama dengan 3, tapi saya selalu bilang 1+1+1 sama dengan 1. Nah, jadi kalau yang saya bicarakan kepada teman-teman dari agama seberang, saya minta mereka baca kembali Al-Quran dan tanya siapa itu Isa. Karena di dalam Al-Quran sendiri, itu ditulis Isa itu adalah roh Allah. Dan juga yang kedua itu kurban. Kurban itu yang mereka lakukan setiap Idul Adha, itu sebenarnya adalah pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Nah, jadi saya kadang tanya mereka, diskusi ke mereka, bahwa kenapa sih kamu butuh kurban? Kenapa kamu melakukan kurban ini? Apakah benar itu sapi bisa menghapus dosa kalian dan membuat kalian benar di hadapan Tuhan? Dan mungkin saat itu mereka udah mulai ngomong, oh makanya di kita itu ada pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu mereka nanti mulai ngomong pasti, oh enggak, itu kan Yudas Iskariot yang ditukar. Nah, saya bilang kalau udah kayak gitu, kok Tuhan tuker-tuker, itu kan kayak film Korea, itu kayak film drama Korea tuker-tuker orang. Jadi nah kita kembali lagi Dik, bahwa ini bener nggak sih ayat ini? Nah, terus saya tanya lagi, misalnya ayat itu yang tentang tukar-tukar, itu datangnya dari mana sih? Oh, mereka bilang itu dari Injil. Nah, Injil yang sebenarnya sumbernya dari mana? Oh, dari sini. Itu ditulis tahun berapa? Ternyata Kristen tuh punya sumber yang paling awal, yang ditulis mungkin kalau nggak salah Pak, saya lupa ya, sekitar nggak kurang dari 1 abad ya. Dari kejadian tersebut. Nah, jadi mungkin dari sana kalau orangnya benar-benar mau berdialog, saya yakin kita bisa bikin mereka percaya sama Tuhan Yesus. Ya itu sih, Pak. Oke, thank you, Bro Ian. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apa perbedaan pemahaman atau pandangan tentang Tritunggal yang dipahami saksi Yehova dengan kita dan bagaimana menghadapinya? Oke, kalau saksi Yehova itu setahu saya pernah ngobrol sama beberapa satu orang, mereka itu percaya
Tuhan itu sebagai malaikat. Jadi mereka mereferensikan ayat-ayat di mana Tuhan itu mungkin kalau nggak salah Michael ya, Tuhan Yesus itu merupakan manifestasi Michael di sini. Nah, yang kita bisa bawa kembali adalah ayat-ayat yang saya tadi tunjuk. Tuhan sendiri bilang bahwa sebelum ada Abraham, aku adalah aku. Nah, itu salah satu penjelasan yang sangat jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Tuhan itu bersama Allah dan tanpa melalui Tuhan Yesus itu tidak ada penciptaan. Jadi sebenarnya Allah pencipta itu Tuhan Yesus dari awal. Jadi kan kita nggak bisa bilang yang dipercaya sama saksi Yehova ya, bahwa Allah itu Allah dan Tuhan Yesus itu hanya malaikat. Karena di Alkitab sendiri mengatakan Tuhan Yesus itu sumber awal dari segala penciptaan. Ya, jadi memang saksi Yehova ini, Bro Yan, itu mereka itu berbeda sama kita. Jadi yang buat pertanyaan ini, saksi Yehova itu berbeda dengan kita, udah pasti. Kitabnya juga berbeda. Mereka hanya mempercayai Allah. Mereka tidak percaya Yesus, mereka tidak percaya Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaannya Allah, sehingga karena dia ciptaan, dia tidak setara dengan Allah. Kemudian Roh Kudus, mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah energi atau sesuatu yang keluar dari Tuhan gitu loh, yang sesuatu yang keluar dari Allah. Makanya mereka tidak mempercayai Tritunggal. Makanya kalau kita lihat ya, saksi Yehova datang ke rumah kita nih misalnya, bilang sama dia gini, kalau mau ngobrol, mau bahas firman, doa dulu ya, gitu. Nanti dia bilang, kami sudah doa dari rumah, nanti Bapak aja yang doa sendiri, gitu kan? Enggak, kita doa, Bapak yang pimpin, karena Bapak kan yang bawa, yang mau diskusi. Tapi harus dengan melibatkan Roh Kudus, karena hikmat itu dari Roh Kudus. Pasti mereka nggak mau. Nah, dengan begitulah mereka akan pergi, karena mereka ibaratnya tuh ya skakmat gitu loh, checkmate gitu loh, kalau kita ngomongnya begitu. Ya itu tambahan nih ya, mengenai saksi Yehova. Ya Pak. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita dapat merasakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita, sedangkan diri kita sendiri sering merasa kosong. Oke. Mungkin nanti Pak Simon bisa bantu, cuman kalau pengalaman pribadi saya Pak, jadi kalau saya itu kan ketika saya mau berdoa, saya itu nggak berkata hanya kosong ya Tuhan Allah Bapa dan lain-lain. Saya itu benar-benar mengimani, dan juga kadang kalau saya masih ada sedikit keraguan ya dalam diri saya, mungkin itu yang saya secara logika saya makanya senang belajar. Jadi ketika saya tahu kebesaran Allah begitu besar dan saya terima pengorbanan Tuhan Yesus, otomatis Roh Kudus itu pasti masuk. Jadi untuk memastikan apakah Roh Kudus itu ada apa enggak, menurut saya sih terima Tuhan Yesus, dan saya pikir yang paling penting ya adalah kita memastikan hidup kita itu kudus. Karena kalau kita hidup begitu itu kudus, ketika kita merasa kosong atau kita merasa ini ada problem besar banget di depan kita yakin Tuhan itu lagi ngajarin kita, bukan Tuhan itu lagi berpaling atau meninggalkan kita. Karena kita lihat di ayat-ayat perjanjian lama, ketika Saul nggak nurut, itu kan Roh Allah bisa masuk keluar, dan mungkin atribut yang sama di perjanjian baru pun bisa kalau kita hidupnya nggak berkenan sama Tuhan ya. Kan Roh Kudus itu bisa didukakan Pak, mungkin itu jawaban saya. Ya, jadi buat yang kasih pertanyaan ini, kalau perasaan itu kosong, sering merasa kosong, itu agak berbeda dengan apa Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita, tanda-tanda Tuhan atau kepribadian Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Misalnya gini, kalau kita bilang kita ngaku bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi kita nggak memperlihatkan kasih, ya itu nggak mungkin. Ya kan, karena kan Allah itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau misalnya Roh Kudus ada dalam kita, maka yang bisa kita lihat adalah ada karya-karya Tuhan. Jadi dari sisi pembicaraan, gaya hidup, kemudian apalagi ya, karakter gitu ya, itu memperlihatkan semuanya Tuhan. Jadi kalau misalnya merasa kosong, ya itu perlu dipertanyakan gitu, apakah sedang ada masalah kah sehingga akhirnya jadi merasa kosong. Nah, tadi yang disarankan sama Bro Ian tadi, nah berdoa, minta sama Tuhan, terima Tuhan Yesus supaya nanti Roh Kudus ada di dalam dirinya kita. Pak, mungkin mau nanya Pak, kan kalau dalam konteks seperti itu ya, kan kita sebagai orang Kristen kita terima Roh Kudus, kadang kita jadi punya satu feeling tambahan ya, oh kasihan ini gitu, karena kita percaya sama Allah yang kasih. Nah cuman kan kata Ciheni bilang, kadang kita orang Kristen itu dibodoh-bodohin sama yang mau nipu.
Nah, cuman kan saat itu harusnya Roh Kudus juga ada hikmat, Pak. Cuman kadang dari pengalaman pribadi saya memang ada beberapa kali kok orang ini saya baikin malah gini gitu. Ya, ya. Kan kadang-kadang juga suka gini kita ngomong ya. Pemimpin rohani suka ngomong gitu loh kepada kita. Udah taat aja, taat bodoh gitu ya. Nah ini juga hampir mirip kan sama itu kan. Jadi istilah taat bodoh itu bukan kepada manusia ya, karena manusia itu bisa salah. Taat bodoh itu kepada Allah. Jadi kalau Tuhan ngomong, kita nggak paham, udah taat aja gitu loh. Tapi kalau sama manusia kita nggak boleh. Namanya taat berhikmat. Nah begitu juga saat kita mau menolong, kita berhikmat. Karena seringkali gini loh, kita dalam Tuhan itu kadang-kadang kita jadi seperti Tuhan kecil. Kita selalu pakai istilah gini ya, Tuhan kecil. Kenapa Tuhan kecil? Karena kita kecil kan, tapi kita mau kayak Tuhan. Semua mau kita bantu, semua masalah orang mau kita selesaiin, semua mau kita kasihanin, semua mau kita berkorban gitu ya. Nggak bisa, kita bukan Tuhan. Ya kan, jadi makanya kalau kita mau menolong seseorang, kita lihat ya, apakah orang itu bisa berubah nggak menjadi lebih baik? Apakah orang itu jadi mengenal Tuhan nggak? Gitu ya. Kalau misalnya dia bisa mengenal Tuhan, ya kita bantu. Tapi kalau misalnya enggak, ya akhirnya nanti jadi seperti narkoba aja. Kalau nggak dikasih dia sakau, dia sakit, kasihan kan? Oh kasihan sakit, dikasih dia enak. Tapi kan akhirnya dia makin candu kan, gitu. Nah, apa yang kita bantu buat seseorang jangan sampai seperti narkoba. Siapa? Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, oh, ini udah jadi dua-dua nih. Oh, oke. Ketika kita berdoa, kemana kita harus mengarahkan doa kita? Kepada Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Atau sama aja? Atau ada part-part khusus untuk masing-masing Allah tersebut? Oke. Kalau saya sih ketiga-tiganya, Pak. Cuman kalau Tuhan Yesus ajarkan di Taman Getsemani kan pertama yang disebut Allah Bapa ya. Betul. Bro, ya nge-freeze ya? Oh enggak ya? Pak. Ya. Terus dia juga kayak dulu. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan dasar. Mengapa kita bahas Tritunggal, ya kan? Kenapa Tritunggal itu matter gitu kita bahas, ya kan? Nah ini pertanyaan salah satunya gitu kan. Salah satunya adalah ini kan Tritunggal ini mulai munculnya itu setelah orang-orang mempertanyakan Yesus. Yesus itu lahir sebagai manusia, dia bilang bahwa dia berasal dari sorga, ya kan? Dia diutus dari sorga dan dia adalah Tuhan, ya kan? Nah dari sana awal mulanya. Terus apalagi sebelum mati, Yesus bilang bahwa nanti akan diutus penolong atau penghibur, ya kan? Nah, disitulah mulainya terjadi perdebatan. Makanya untuk menjelaskan Tritunggal ini adalah selalu ada kaitannya dengan keilahian Yesus. Nah, kalau ditanya mengenai doa juga sama kan. Jadi salah satu aplikasinya Tritunggal ini adalah doa. Jadi kalau saat doa, Yesus sendiri bilang kan bahwa doa itu kepada Bapa, tetapi melalui aku, karena tidak ada satupun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, bagaimana caranya doanya? Jadi doanya kepada Bapa, karena Bapa pemilik sorga, ditutup doanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu. Atau demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu. Ditutup dengan itu. Oke. Gitu ya, kalau doa. Dan karena mereka satu Allah, jadi kita yakin kita doa ke satu pun tiga-tiganya akan aktif untuk membantu kita dalam hidup, Pak. Ya, betul. Ya, bisa juga gini kan, dalam doa misalnya kita bilang, Roh Kudus, tolong bantu saya untuk mengarahkan. Roh Kudus, nanti saya mau pergi, kemana saya harus pergi, nanti saya ada ambil keputusan. Dalam doa bisa juga gitu, dalam Roh Kudus. Jadi makanya itu yang dibilang bahwa Tritunggal ini kan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Gitu ya. Kalau malaikat gimana, Pak? Konteksnya doa ke malaikat itu seperti apa? Kalau kan Tuhan bilang bahwa malaikat itu secara derajat itu lebih rendah daripada manusia. Jadi sebenarnya kita bisa perintah kepada malaikat, tapi kalau kepada Allah Tritunggal kita nggak bisa perintah. Jadi kita minta sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan kemauan Tuhan gitu loh, bukan kemauan kita. Makanya di Bapa kami kan sesuai dengan kehendakmu. Tapi kalau malaikat kita bisa perintah, misalnya malaikat kami mau pergi keluar kota, tolong jagain rumah ya, gitu. Kan ada malaikat pelindung namanya Gabriel, malaikat Gabriel. Jadi jangan minta Tuhan, saya mau pergi keluar kota, tolong jagain rumah ya, kasihan banget Tuhan kita. Tuhan bukan security gitu kan. Makanya Tuhan utus malaikat gitu untuk kita bisa perintah.
Jadi itu ya, itunya soal derajat gitu ya, bahwa malaikat itu di bawah kita, kita bisa perintah. Tapi kalau Tuhan kita nggak bisa perintah. Makanya dalam doa-doa itu kita nggak boleh perintah Tuhan. Hmm, Ya, misalnya gini kan, lihat betul. mobil, tumpang tangan. Aku beriman, aku tumpang tangan, mobil ini akan menjadi milikku. Itu perintah kan, itu siapa kita gitu loh, minta-perintahin Tuhan. Hmm, Ya kan, hmm, kita bukan, kita nggak bisa. Jadi makanya selalu bilang kalau Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, ini akan terjadi gitu. Jangan pakai perintah-perintah. Memang ada ajaran adalah menghidupkan roh gitu ya dengan cara mengimani. Betul, tapi kadang-kadang kebablasan. Karena kalau hmm. kalau iman kita percaya sama iman yang akhirnya menjurus ke memerintahkan Tuhan, itu kan dua hal yang berbeda. Betul Pak. Ya kan? Karena pada awalnya kita itu jatuh ke dalam dosa kan karena free will kita Pak ya. Jadi Betul. mau nggak mau Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa karena Tuhan Yesus ngorbanin free will-nya dia loh Pak. Iya, betul. Aku menyerahkan rohku kepadamu waktu Mm, disalibkan. To you I mm, give you my spirit. Jadi ya udah gimana Tuhan Allah Bapa aja deh. Jadi sebenarnya mm. konteks berdoa kita pun harus menyerahkan free will kita ke Tuhan ya, yang Tuhan berkenan apa deh kita Iya, ikutin. betul. Jadi kita minta boleh, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan, Hmm. gitu ya, sesuai dengan kehendak kehendak Allah. Tapi nggak boleh perintah, gitu ya. Oke Pak. Nih ada lagi pertanyaannya, ini sebenarnya pertanyaannya bagus-bagus loh. Bagaimana cara sederhana menjelaskan kepada anak-anak konsep Tritunggal? Karena anak-anak sekarang sudah sangat kritis, kadang mereka dengar Bapa, kadang Yesus, ada juga Roh Kudus. Oke, sebenarnya yang saya pakai tuh gambar orang tadi itu saya pakai untuk jelasin ke anak saya juga dan dia langsung ngerti sih. Hmm, Yang tadi dimensi lebih bawah, memang untuk ngejelasin dimensi mungkin agak rumit ya, tapi atau penjelasan dengan orang itu gampang sih Pak. Jadi misalnya saya itu suara saya Ian, reputasi dan itu kan bisa hadir di saat yang bersamaan. Oke. Sebenarnya gini ya, kalau di dalam pendidikan, di semua pendidikan teologi itu yang diajarin adalah yang chart yang tadi itu, yang diagram, yang seperti segitiga. Betul. Itu, cuma itu kan sulit untuk dipahami orang ya, karena bukan dalam bentuk ilustrasi kan. Itu kan dalam bentuk penjelasan. Penjelasan Tritunggal itu adalah diagram itu. Tetapi kalau kita mau bicara Tritunggal, Bapak Ibu harus pendekatannya ada dua, yaitu pribadi dan fungsi. Pribadi dan fungsi. Jadi selama ilustrasinya itu ada pribadi dan fungsi, itu bisa. Tapi itu pun juga masih nggak bisa tepat gitu loh, karena tidak ada satupun penjelasan yang tepat untuk menjelaskan Tritunggal secara ilustrasi. Ya, makanya diagram yang tadi itu adalah yang paling baik. Mendekati ya. Ya, yang paling baik. Tetapi itu juga sulit untuk orang mengerti. Nah, oleh sebab itu kan gini kan, kayak tadi ya. Jadi ini banyak orang membuat ilustrasi-ilustrasi tujuannya untuk memudahkan. Tetapi lari dari esensi fungsi dan pribadi. Karena Allah Tritunggal itu ada pribadi kan, pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Pribadi artinya apa? Mereka punya kehendak yang berbeda-beda. Mereka bisa kita dekati secara berbeda-beda, ya kan? Itu disebutnya pribadi kan. Dan mereka juga punya fungsi yang berbeda-beda, gitu ya. Walaupun mereka jadi satu. Nah, ilustrasi yang paling sederhana untuk kita menjelaskan ini kepada siapapun adalah mengenai diri kita. Misalnya gini, kayak saya gitu ya, saya Simon, seorang Simon di rumah, seorang Simon di kantor, dan seorang Simon di sekolah. Kan orangnya satu kan, Simon juga kan, jadi pribadinya satu. Tetapi pribadi Simon di rumah, dia adalah sebagai anak misalnya. Jangan di kantor deh, di teman bermain. Jadi waktu saya kecil deh misalnya. Jadi Simon waktu kecil di rumah, di sekolah, dan di tempat main. Jadi waktu saya di rumah, pribadi saya adalah sebagai anak. Fungsi saya ya saya melakukan sebagai anak, disuruh-suruh sama orang tua, ya kan, beresin rumah. Begitu saya ke sekolah, pribadi saya adalah seorang murid. Jadi fungsi saya apa? Belajar, patuh sama guru, ya kan. Jadi saya punya kepribadian di sekolah, yaitu adalah seorang murid. Nah, saat saya main, saya punya kepribadian teman, yaitu bisa ketawa-ketawa sama temen, ya kan, bisa rangkulan. Nah, fungsinya apa? Kalau ada teman susah, saya hibur, gitu. Nah, itu sebenarnya ilustrasi yang paling sederhana, yang paling orang mudah mengerti, dan tidak lari dari esensi pribadi dan fungsi. Karena dulu sekali orang ngomong matahari kan, gitu ya. Itu memang ada tepatnya gitu ya. Dulu, sama juga termasuk es batu.
Es batu itu ada cairan, ada padat, ada dingin, ada uap gitu ya. Nah, gitu. Tapi nggak ada pribadinya, nggak ada fungsinya gitu loh yang bisa dijelasin. Sama juga ada kertas, kotak, putih, bersih gitu. Ya kan, tiga jadi satu ya kan. Tapi juga nggak ada pribadinya, nggak ada fungsinya juga yang bisa dijelaskan di sana. Jadi yang paling sederhana yang tadi yang saya sampaikan tadi mengenai dirinya kita. Jadi ada fungsi di sana, ada pribadi. Ya, jadi kalau menjelaskan ini jangan lari dari sana supaya memudahkan. Ya, bahwa Bapa itu punya pribadi yaitu Bapa, dia punya kehendakan, fungsinya dia adalah menciptakan bumi, langit dan seisinya. Kemudian ada pribadi Yesus, dia adalah yang diutus, ya kan? Dia kepribadian dia adalah yang diutus, yang dia mengajar, memberitakan kabar baik, dan fungsinya dia adalah mati di kayu salib untuk menebus kita di kayu salib. Nah, Roh Kudus pribadinya adalah kita bisa bicara sama dia juga, dan tugasnya atau fungsinya adalah menolong atau menghibur kita, gitu ya kan? Jadi nggak lari kan dari sana penjelasannya. Oke, dan itu confirm ayat itu Pak ya, yang Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Jadi dari semua subjek di bumi itu ternyata manusia yang paling bisa dan paling mendekati ya Betul. Dan penjelasan itu juga tentang aku datang Tritunggal. untuk menebus ya kan? Betul. Dan aku akan utus Roh Kudus untuk menghibur, Hmm, gitu ya. siap. Baik ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Ian sempat membahas teman yang mendengar suara Tuhan. Berarti untuk teman-teman yang juga pendoa pelepasan, mereka membedakan mana suara Allah, Bapa dan Roh Kudus. Ya, saya sendiri nggak bisa Pak. Cuman karena saya punya teman-teman yang suka, kalau saya minta doain dong, ini itu nanti suka mereka bisa bisa dengar dan mereka menjelaskan memang ada tiga suara yang berbeda ya. Mungkin Pak Simon bisa jelaskan lebih. Oke, ya. Jadi gini Bapak Ibu, di zaman Perjanjian Lama, tadi kan ada disampaikan untuk malaikat Tuhan. Hmm, Perjanjian Lama itu cara Tuhan berbicara, itu bisa suara langsung dari langit, bisa lewat malaikat. hmm, Dan beberapa tokoh Alkitab itu bisa mengalami dua-duanya. hmm, Jadi Musa bisa dia naik ke Gunung Sinai, bisa cuma ada suara Tuhan aja. Ya kan kayak Nabi Elia juga gitu, ya kan ya. Abraham juga gitu. Tapi kadang malaikat Tuhan yang datang. Jadi ada wujudnya gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang perjanjian lama itu audible. Jadi istilah inilah yang disebut supaya kita jangan ketuker ya. Perjanjian lama itu audible. Audible artinya apa? Audio artinya suara. Audible artinya bisa didengar. Berarti pakai kuping kan. Jadi perjanjian lama itu kuping yang dengar. Sama seperti Samuel waktu dia tidur kan. hmm. Samuel, Iya di bait Samuel, Allah. terus dibangun kan. Dia tanya sama Imam Lewi kan, Bapak, kok panggil aku ya? Enggak, kata Imam Lewi. Kata Imam Eli. Udah kamu tidur kembali. Ya kan, Samuel tidur lagi. Yang kedua kali juga gitu. Nah, yang ketiga kalinya barulah Imam Eli sadar bahwa itu suara Tuhan. Baru Imam Eli ajari Samuel kan. Nanti kalau ada lagi suara itu lagi, bilang, ya Bapak, aku dengar. Gitu, ya kan. Nah, jadi betul-betul itu didengar kuping, gitu ya. Tapi di dalam perjanjian baru, sudah nggak lagi didengar kuping. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berbicara kan. Karena Roh Kudus yang berbicara dan Tuhan bilang Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka suara itu sebenarnya ada di dalam hati kita, bukan di kuping. Makanya kalau ada orang bilang begini sama saya gitu ya, Pak saya dengar loh Pak. Sekarang bayangin Bapak Ibu ya, bayangin ya, kita lagi Bible study, kebetulan saya di rumah sendirian nih. Tiba-tiba ada suara, Simon, Simon. Bapak Ibu takut atau bilang itu suara Tuhan? Saya tanya jujur deh. Ayo, takut atau bilang takut kan? Padahal kan kalau itu suara Tuhan harusnya nggak takut. Makanya di perjanjian baru itu udah nggak ada lagi istilah audible. Itu munculnya di hati, gitu ya. Jadi seringkali gini, bagaimana membedakannya gini kan? Tapi Ibu pernah nggak punya pengalaman naik mobil atau lagi ngelamun sendirian, tiba-tiba muncul suara hati kayak gitu loh, kayak dapat ide gitu. Pernah nggak gitu? Nah, itu sebenarnya mirip seperti gitu. Suaranya itu muncul dalam hati. Nah, kita pertama-tama itu belum pernah kenal itu suara apa gitu kan. Misalnya nyuruh sesuatu, jangan balas dendam misalnya. Nah, biasanya itu nanti dikonfirmasi Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu harus baca Alkitab, nggak boleh enggak. Jadi konfirmasi pertama itu pasti dari Alkitab. Karena Alkitab itu firman Allah, jadi dia mengkonfirmasi. Kayak dulu ya, saya pernah dulu waktu saya kerja, saya ada mengeluarkan 3 anak buah saya karena mereka melakukan fraud. Tiga-tiganya perempuan nih. Dan waktu itu dia memfitnah saya. Dia bawa ke level direktur, segala macam lah gitu ya.
Terus suatu pagi itu saya mau balas dendam sama dia. Aduh, ini orangnya gua udah udah gua urusin, gua belain, kayak lu gua keluarin karena lu fraud gitu, lu fitnah gua mau balas dendam. Waktu saya mau balas dendam itulah pagi-pagi saya baca Alkitab, saya dapat dari ratapan, ya kan, yang isinya adalah ada alangkah baiknya kau diam menunggu pertolongan Tuhan. Jadi suruh diam, ya kan. Akhirnya saya berdoa. Jadi waktu itu Tuhan bilang nih, daripada kamu balas dendam, kamu doakan dia, mereka ini tiga, supaya mereka dapat kerjaan. Karena kalau mereka ini nggak dapat kerjaan, maka mereka kerjanya akan memfitnah kamu terus. Jadi coba kamu doain. Nah, akhirnya saya ganti daripada balas dendam, saya diam, tapi saya doain mereka untuk mereka dapat kerja. Akhirnya mereka kerja semua. Suatu ketika Tuhan pertemukan kita, anak-anaknya jadi baik gitu loh sama saya gitu loh. Jadi mereka malah bilang, Bang, kita sih terima kasih dulu ya kalau kita nggak dikeluarin, mungkin kita nggak tahu aspek ini dan nggak mungkin saya bisa sampai di levelnya manajer atau di levelnya EVP katanya gitu. Kalau kalau misalnya kami nggak paham itu, ya kami nggak akan pernah bisa menjadi di level ini katanya. Jadi gitu cara membedakannya. Nanti lama-lama karena sudah terkonfirmasi lewat Alkitab, lama-lama akhirnya jadi kenal, ya kan, bahwa oh iya itu suaranya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, anak saya juga pernah nanya tuh hal yang sama Bapak Ibu. Terus saya kasih ilustrasi begini sama anak saya. Kakak sama adik di kamar, papa di luar, di ruang tamu. Ada 100 orang nih, tamu kita. Semua ngobrol. Kamu berdua bisa ngebedain nggak suara papa yang mana? Bisa katanya. Ketuker nggak? Enggak. Yakin, yakin katanya gitu. Kenapa bisa begitu katanya? Kata mereka karena kita sudah kenal banget suara papa dan kita intim sama papa katanya. Jadi nggak mungkin ketuker, nggak mungkin katanya gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah bisa ketuker? Nggak bisa. Kalau kita intim sama Tuhan. Ya, memang suara Tuhan, suara iblis, sama suara kehendak kita tuh beda tipis. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, kita bisa membedakannya. Itu ya penjelasannya. Yap. Oke, kemudian Salam Pak, kepercayaan agnostik itu bagaimana ya Pak? Katanya percaya Tuhan ada, tapi mereka seperti tidak bertuhan. Mohon penjelasannya. Oke, ya jadi agnostik itu saya lihat ada di beberapa orang ya, khususnya yang saya lihat orang-orang sukses tuh, mereka percaya Tuhan tapi mereka memang karena mungkin juga karena kan kadang untuk percaya Tuhan itu Tuhan sendiri bilang ketika engkau suatu hari dibenci oleh dunia karena aku, percayalah bahwa mereka telah dahulu membenci aku kan. Jadi kebanyakan orang itu bilang mereka agnostik. Bahkan banyak orang yang tadinya Kristen ketika udah sukses mereka bilang agnostik, mungkin salah satu aspeknya karena mereka tidak mau memiliki stigma negatif yang dikaitkan dengan Kristen. Dan saya pun sebenarnya bingung dalam arti kalau ketika saya lihat sejarah agama dan saya baca semua agama ada yang di dunia, kenapa kok yang salah melulu kayaknya Kristen, dikit-dikit kalau jadi Kristen tuh jadi salah, kelihatannya dunia itu kayak emang nggak suka gitu. Dan ini sebuah fakta sih Pak. Jadi mungkin ada dua ya, ada orang yang secara secret mereka Kristen terus mereka bilang agnostik, atau orang yang benar-benar agnostik karena mereka percaya dari sains misalnya, kayak kalau saya berhenti di sains aja mengatakan oh Tuhan itu ada ya saya jadi agnostik. Tapi ketika saya gali lebih dalam, sebenarnya Tuhan yang mana sih yang paling benar ya, makanya saya jadi Kristen. Jadi mungkin awal mula dari sebuah iman terhadap Tuhan itu harus mengakui Tuhan itu ada. Jadi saya lihat penciptaan kompleks, terus kita bisa hidup, saya ada jiwa, tubuh, jiwa, dan roh kan, itu sesuatu yang kita nggak bisa jelasin tuh, kayak roh, pikiran, itu dari mana sih asalnya, berarti saya percaya Tuhan ada. Nah kalau saya berhenti di situ dan udahnya saya mengejar kedagingan ya saya jadi orang agnostik. Tapi kalau saya gali lebih dalam dan saya bandingkan semua kitab-kitab yang ada, karena kan Tuhan udah sediain tuh Alkitab, bisa dibandingin sama kitab yang lain, makanya saya jadi Kristen. Mungkin itu sih Pak. Ya, agnostik itu kan sebenarnya gini, aliran yang mereka mengatakan bahwa mereka percaya Tuhan, tetapi gak usah menggali. Oh, ya. Ya. Karena kalangan agnostik bilang sesuatu yang kalau di luar pikiran manusia, istilahnya saya lupa ya. Jadi sesuatu yang di luar pikiran manusia atau sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh manusia jangan dibahas. Itu maksudnya agnostik gitu ya. Jadi misalnya nih, kayak Tuhan kan kita nggak pernah paham dari mana sih asalnya, bagaimana dia ada. Nah biasanya nih kalangan agnostik ini memulainya dari hidup setelah kematian. Jadi setelah mati itu gimana? Nggak ada yang tahu kan? Ya udah nggak usah dibahas gitu.
Nah, kira-kira gitu ya, kalangan agnostik itu begitu. Ya mereka percaya Tuhan, percaya, tapi udah nggak usah dibahas. Tuhan itu siapa, bagaimana rupanya, nanti kita kalau mati gimana, ya kan, nggak usah dibahas gitu. Karena kita nggak mampu. Jadi dari Ya, semua agama positif-positifnya aja diambil, Pak ya. Itu kan ada yang orang kayak gitu. Iya, Tuhan Yesus percaya, ayatnya di quote. Buddha percaya, tahu percaya. lain lagi kali ya, karena Ya. orang beragama, tapi bisa jadi menganut paham agnostik. Hmm. Ya, saya Kristen, tapi saya agnostik. Kenapa? Begitu membahas Yesus itu siapa sih? Udah nggak usah dibahas. Itu udah di luar nalar kita nggak bisa mampu untuk membahasnya gitu. Nah, itu kalangan agnostik tuh begitu. Hmm. Iya, Ada. kalangan itu. Ada Pak, satu orang itu New Testament kritikus ya, Barty Ehrman yang bikin buku Misquoting Jesus. Dia tuh agnostik, jadi dia awalnya Kristen, lalu ketika dia belajar textual criticism, oh kok ini nulis-nulisnya banyak salah. Akhirnya dia jadi agnostik. Cuman ketika saya baca ceramah dia, saya bisa rasain dia itu benar-benar rindu Tuhan Yesus. Dan malah sekarang, jadi argumen dia itu bukan argumennya sebenarnya kan tadinya dia bilang siapa itu Tuhan, Tuhan itu ada enggak. Tapi setelah dia begitu lama belajarin sejarah Kristen, dia itu sekarang yakin banget 100% Tuhan itu seorang yang hadir secara sejarah. Secara sejarah itu nggak bisa diperdebatkan. Tuhan Yesus tuh hadir dan ada. Jadi itu yang dia defend sekarang. Jadi walaupun dia agnostik, dia tuh malah menjadi defender bahwa Tuhan Yesus tuh apa namanya Jesus history ya atau apa tuh ada istilahnya. Jadi Jadi pernah bahwa hadir. pernah ada ya. Jadi argumennya bukan Tuhan Yesus tuh ada apa enggak. Tuhan Yesus tuh gila, apa dia itu Tuhan gitu. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Oke, waktu Yesus diutus Bapa ke dunia, dikatakan Yesus sama dengan manusia 100%, Yesus juga Allah 100%. Artinya waktu ada di bumi punya pribadi dualisme dong. Dua pribadi dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kalau di Alkitab sendiri dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dia inkarnasi sebagai manusia. Jadi saya percaya ketika Tuhan itu ke bumi, dia itu 100% manusia. Jadi dia menanggalkan kealahannya untuk berkorban sebagai manusia untuk dosa-dosa kita, Pak. Ya, jadi gini ya, memang istilah itu dulu pernah dibuat relevan zaman itu karena tidak bisa menemukan yang paling tepat. Tetapi makin ke sini, Roh Kudus memberikan hikmat sehingga itu harusnya diperbaiki. Jadi istilah 100% itu kurang tepat kalau dipakai saat ini. Kenapa? Karena jadinya seperti tadi, tangkapannya kan. Jadi orang akan menangkap bahwa nggak mungkin 200% kan. Atau menangkapnya jadinya mengartikan dualisme kan. Jadi nggak bisa dibilang lagi gitu. Jadi bagaimana cara bilangnya adalah begini. Yesus waktu datang ke dunia sepenuhnya manusia dan dia juga sepenuhnya Allah. Jadi 100% diganti dengan kata sepenuhnya. Itu aja ya penjelasannya, tambahannya. Jadi pakai kata sepenuhnya. Jangan lagi pakai kata 100%. Atau kepenuhan Allahnya Tuhan Yesus karena oleh Roh Kudus. Enggak, memang dia Tuhan kan. Jadi kan waktu itu kan dia bilang dia mati itu sebagai manusia. Tapi waktu dia bangkit dia Tuhan gitu. Makanya dia disiksa sebagai manusia. Dia menanggung dosa kan karena makanya jadi untuk menjelaskannya jangan lagi pakai kata 100% tetapi pakai kata sepenuhnya. Bahwa dia sepenuhnya manusia sehingga dia seperti manusia, dia sepenuhnya Tuhan. Nah, kalau dibilang sepenuhnya kan artinya ya bisa jadi satu, tapi kalau dibilang 100% bisa terpisah atau kalau digabung ini nggak mungkin. Nggak akan ada satu unsur 200% itu nggak ada. Itulah makanya sekarang ini sudah jadi tidak relevan lagi. Dan kita juga butuh kepenuhan Tuhan Yesus sebagai Allah karena kalau enggak kita nggak bisa bayar dosa kita ke Allah ya Pak ya. Makanya pengorbanan juga harus dari Allah. Betul. Dan dia kan kembali ke surga karena dia Allah kan. Betul. Kalau dia nggak Allah dia nggak mungkin kembali ke surga. Tuh. Ya, oke. Yang pertanyaan berikutnya, Yesus kan juru selamat. Kalau percaya Bapa dan Yesus tapi tidak percaya Roh Kudus, apa seseorang bisa diselamatkan? Percaya karya Bapa dan Yesus tapi tidak percaya Roh Kudus. Menurut saya nggak bisa Pak, karena kan ada ayat yang tentang mendukakan Roh Kudus ya. Kan dia bilang berdosa terhadap anak-anak Allah itu bisa dimaafkan, tetapi berdosa terhadap Roh Kudus tidak bisa dimaafkan. Ya, itu berbicara mengenai karya kan. Makanya kita harus percaya kepada karya Roh Kudus. Jadi pertanyaan ini menjawab adalah orang-orang non-believer, bagaimana mereka bisa buka hati mau mendengar tentang Yesus.
itu dengan bantuan Roh Kudus. Hmm. Jadi nggak bisa kalau tanpa bantuan Roh Kudus. Tetapi bagi kita yang believer dari sejak lahir, itu kan kita karena diajarkan oleh bapak kita kan, oleh orang tua kita, oleh papa mama ya kan, diajarin terus. Nah, kita akan menerima Roh Kudus itu pada saat kita dibaptis. Gitu ya. Jadi sehingga walaupun kita itu selamat, artinya gini, Roh Kudus itu tidak ada hubungannya dengan selamat. Memang selamat itu percaya kepada Yesus kan, tapi karena kita masih hidup di dunia nih, ya kan, kita butuh butuh Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk kita bisa mengatasi masalah. Tanpa itu kita nggak bisa. Jadi artinya orang yang non believer, seandainya dia mati, di detik-detik kematiannya dia terima Yesus. Apakah dia masuk surga? Dia masuk surga. Karena secara ke surga percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Tetapi kan kita ini nggak mau begitu dong. Bagaimana kita tahu bahwa kita mau mati kapan? Kalau masih sempat, kalau nggak sempat gimana? Ya kan, makanya karena kita masih hidup di dunia, kita masih mengalami banyak pencobaan, banyak masalah, makanya kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Itu ya. Ya, Pak. Oke, sebenarnya bolehkah sebagai anak Tuhan ikut kelas yoga, di mana hanya sebatas untuk kesehatan, olah tubuh, tanpa adanya ritual meditasi, baca mantra, atau semacamnya? Oke, kalau saya sarankan sih enggak ya, karena ini yang saya perhatiin dulu, istri saya juga sempat nanya. Cuman saya lihat semua orang guru yoga, dia tuh pasti belajar yoga dari gurunya lagi. Problemnya itu bukan apa yang guru ini klaim dan ajarkan ke kita, walaupun gurunya kelihatan netral dan aman. Tapi kesini-kesini mereka ketika mau, oh sudah belajar yoga, mereka tuh selalu pengen lebih, oh cakranya dibuka, pengen lebih. Akhirnya mereka ke Bali, meditasi. Nanti pas datang itu, ketika mereka bersentuhan sama kita, atau kita disuruh, oh tenangkan nafas apa, nanti mereka sentuh ini, kita pasti ada aja sih, apalagi kalau iman kita nggak kuat ya. Jadi saya lihat itu sih bahaya, karena saya sendiri lihat sebenarnya yoga itu gerakannya apa. Sebenarnya gerakan yoga pun kita bisa lakukan dengan berenang gaya kata kok, mirip-mirip kan Pak. Jadi kalau memang cuma senam gerakan, lebih baik berenang. Ya, jadi betul yang dibilang Bro Ian ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita bilang nggak akan terganggu kok gitu ya. Saya kasih ilustrasi aja gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah tahu nggak bahwa di Jepang itu sapi yang subur itu dikasih musik klasik? Atau kalau Bapak Ibu mau coba, tanaman dikasih musik heavy metal, nanti tanamannya mati loh. Dia cuma denger doang loh. Jadi sama nih ya, yoga itu kadang-kadang tuh ada perintahnya gini kan, kosongkan dirimu. Biarkan engkau mengalir, nikmati gitu-gitu ya. Nah begitu kosongkan itulah ada kuasa lain yang bisa masuk. Jadi better jangan deh ya, kalau misal seandainya memang mau ya, ambil aja senam yang lain lah yang biasa. Kalau mau meditasi ya berdoa aja sendiri, tidak harus ikut yoga karena nantinya akan kompromi dan kuasa gelap itu akan masuk. Iya, ya. Nanti mereka biasa mulai bawa gong Pak, yang suara ngung gitu. Itu udah. Betul. Nanti akhirnya jadi kompromi deh. Oke, saya ingin bertanya soal nama anak di dalam kata anak Allah. Mungkin boleh dijelaskan pengertian yang tepat terkait istilah anak Allah untuk yang lain juga. Oke, jadi kalau di Injil itu dikatakan kan anak Allah itu begotten ya, begotten Son of God. Jadi kalau anak itu karena kita menjelaskan Tritunggal, memang ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah jadi kalau saya rasa pengertian anak itu gimana Pak ya? Saya juga kurang paham dalam arti gini, anak itu memang given dari Alkitab ditulis Tuhan Yesus itu sebagai anak, dan anak itu sudah ada dengan Bapa dari awal, dan anak itu patuh terhadap kehendak Bapa kan. Jadi gini kan, istilah anak ini dipakai untuk menyerang kita dengan mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu melahirkan. Oh. Iya kan? Masa Iya kan? Masa Allah lu melahirkan punya anak, ya kan gitu. Nah, sebenarnya bukan itu pengertiannya. Jadi sama seperti begini loh. Ian ini anak Bandung. Emang Bandung melahirkan? Bukan kan? Ian anak berasal dari Bandung gitu loh. Jadi kalau dibilang anak Allah, anak yang berasal dari Allah. Jadi Allah itu nggak melahirkan. Tapi kan istilah anak Allah ini bukan bahasa prokem kayak oh lu anak Bandung ya gitu. Maksudnya artinya sama tuh, anak dari Allah. Oke. Ian anak Bandung, anak yang dari Bandung gitu. Jadi melahirkan gitu loh. Jadi anak itu seseorang. Iya, anak itu seseorang betul, tapi bukan berarti anak Allah melahirkan, bukan. Iya memang bukan. Ya, anak dari Allah, ya kan? Allah melahirkan enggak. Simon anak menteng misalnya.
Emang Menteng melahirkan? Enggak, Simon asalnya dari Menteng misalnya gitu. Tapi kan Alkitab sendiri mempunyai pengertian bahwa anak dalam konteks anak ya, the only begotten son of God, anak Allah yang tunggal gitu. Walaupun Allah nggak melahirkan. Hmm. Enggak, ya itu benar. Maksudnya tapi ini pembahasannya lain kan. Oh Untuk iya, pertanyaan ya. pembahasannya adalah bagaimana pengertian yang tepat terkait istilah anak Hmm. Allah. Jadi penjelasannya adalah jangan sampai makanya saya bilang ayat ini dipakai untuk menyerang dengan mengatakan Allah itu Oke, melahirkan. oke. Nah, kalau misalnya yang terjadi anak-anak Allah itu kan sama seperti Abraham Hmm. dengan Ishak, Ya, anak tunggal yang dikorbankan, betul. Ya, ya, ya. Ilustrasi di sana. gitu kan. Jadi untuk dia bisa menjadi manusia harus lahir dari manusia. Itu makanya dia disebutnya anak Allah karena Hmm. dia lahir dulu sebagai anak dan dia juga patuh, kata tadi Bro Ian bilang kan, Hmm. anak itu harus patuh kepada bapaknya. Dia punya tugas khusus dari bapaknya, gitu ya. Jadi untuk pengertian ini cara menjelaskannya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, Ya, ya. kalau ada Ketepatan ya. anak Allah itu adalah bukan Allah yang melahirkan, tetapi anak yang berasal dari Allah, yang dia didapatkan dari Allah yang melakukan kehendak Bapa Oke. yang taat. Oke, Pak mau tanya, kalau di Katolik apakah percaya dengan Allah Tritunggal ataukah mereka percaya 4 pribadi? Allah, Yesus, Roh Kudus, Bunda Maria. Terima kasih. Mereka percaya Allah Tritunggal, Pak. Cuman kalau saya pelajari kemarin ya Bunda Maria dan Santo-Santo itu kayak sebagai penyambung ya. Hmm. Itu yang mereka percaya, tapi mereka percaya Allah Tritunggal. Ya, benar ya. Jadi kan begini kan, maksudnya tuh kenapa Bunda Maria itu apa namanya derajatnya diangkat karena Yesus aja sebagai anaknya aja dia adalah Tuhan, apalagi ibu yang melahirkannya. Tetapi yang perlu diluruskan di sini adalah begini kan, Bunda Maria itu dikatakan adalah perawan suci kan. Hmm. Bunda apa Maria itu betul perawan suci waktu dia melahirkan Yesus. Tapi kan setelah Yesus kan Maria itu punya anak lagi dari Yusuf, Yakobus, Yudas, itu kan saudaranya Yesus kan. Hmm. Artinya setelah Yesus itu lahir, Maria itu udah nggak lagi perawan lagi, dia udah benar jadi manusia, ibu manusia normal gitu. Nah makanya Oh, nggak bisa lagi dikatakan bahwa Maria perawan perawan suci. Paham ya cuman sampai sini? kalau di sejarah Katolik, Pak, saya pernah baca itu kalau nggak salah mereka percaya Yudas sama Yakobus itu kakaknya Yesus. Jadi memang ketika Yusuf datang ke Maria, dia tuh udah bawa anak, Oh Pak. iya, tapi dari Makanya kita nggak. untuk mempertahankan keperawanan. Makanya mereka punya teori kenapa ketika Tuhan Yesus disalib, mereka menitipkan Maria itu ke Yohanes, bukan ke ke adik Kan kakaknya. Karena dia bilang itu bukan adik kakak seandainya pun kandung. itu memang kakaknya, Bro Uh, Ian, kan juga nggak perawan iya, lagi iya. dong. Justru itu masalah. Iya, Pak. Waktu dia melahirkan Yesus, dia belum punya siapa, Ya, makanya dia masih perawan. Dan dia lahir itu tanpa hubungan hubungan ya. seks kan. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya bukan Yusuf keturunan Yehuda, Maria yang keturunan Yehuda. Hmm, Karena mereka tidak hubungan seks. Oke. Itu kan ada benih ilahi kan yang ditaruh di Maria gitu loh. Nah, jadi yang Oh, keturunan Yehuda itu adalah Maria, bukan bukan Yusuf. jadi Nah, waktu bahas keturunan tuh sebenarnya bagian Yusuf nggak usah dibaca ya, baca yang hmm, Maria aja. iya, karena dia nggak ada benih Yusuf di sana, Hmm, 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 hmm. gitu ya. Betul, Nah, betul. makanya itu waktu melahirkan Yesus itulah Maria itu masih Hmm, perawan. Tapi setelahnya udah nggak perawan lagi karena sudah melahirkan Yudas sama Yakobus. hmm. Mereka itu adalah saudara Yesus, adik-adik Yesus yang dia lahir secara biologis dari Yusuf, Hmm. ya kan? Ya. Makanya tetap kita mengatakan kita percaya adalah tetap ada Allah, Anak dan Roh Kudus. Bunda Maria hanya Allah Tuhan aja Hmm. yang dipakai. Ya. Itu untuk menunjukkan ketaatan untuk dipakai Tuhan. Ya. Oke ya, Pak, bagaimana kepercayaan Sebelian pakai kitab ILT? Mereka meniadakan kalimat Allah. Mereka menganggap Allah sesembahan umat Muslim, kalimat Allah diganti Hmm. Yahweh. Sabelianisme itu saya pernah baca,
Pak, cuman saya agak Ya, lupa apa ya. Kalau nggak salah mereka percayanya mirip-mirip modalisme yang Allah itu punya beberapa versi itu kan. Ntar coba saya Google. ya. Mereka juga sama sih tentang apa namanya tentang Allah Tritunggal juga, cuma agak beda gitu ya apa namanya dengan yang kita anut. Nah, kalau dilihat dari sini yang Ya, dikatakan, modalisme, Pak. saya Jadi ah, saya Sabellianisme itu jelas percaya Allah Bapa yang menderita di atas kayu salib. ya artinya tetap satu pribadi kan yang Iya. diangkat kan. Jadi dia yang turun dari sorga gitu ya, Hmm, hmm, hmm. si Allah Bapaknya. Nah, ini istilah Yahweh ya. Yahweh itu kan sebenarnya ada VH itu V itu dibaca dalam dalam pronounsnya Indonesia tuh W. Makanya akhirnya jadinya YHWH. Nah, kan ada istilah Yahweh, ada istilah Elohim, ada istilah Adonai. Nih ya, tadi kan udah dijelaskan oleh Bro Ian tadi ya buat Bapak Ibu ya. Saya jelasin ya bahwa ini ilustrasinya kayak orang Batak. Saya waktu saya single, belum nikah, saya dipanggilnya Simon. Tapi setelah saya nikah, saya punya anak, saya nggak boleh lagi dipanggil Simon. Saya harus dipanggilnya nama anak saya, Bapak Anet, gitu. Anak saya yang sulung. Nanti kalau anak saya yang sulung itu punya anak lagi, udah punya cucunya misalnya X gitu ya, saya nggak boleh lagi dipanggil Bapak Simon. Bapak Anet, nggak boleh lagi. Dipanggilnya menjadi Opung X gitu, atau Opa X. Nah, itu sama tuh seperti Yahweh, bahwa dalam perjanjian lama itu dipanggilnya Yahweh, atau dipanggil Yehova, kemudian diganti menjadi Elohim, karena mereka menganggap mereka tidak layak untuk memanggil lagi Yahweh, karena mereka melihat betapa kudusnya nama itu. Orang yang sembarangan mendekat atau sembarangan menyebut tiba-tiba mati, ya kan? Makanya mereka ganti dengan Elohim. Nah, setelah itu waktu Yesus muncul ada dipanggilnya Adonai yang diurapi, ya kan? Nah, itu ya pengertiannya mengenai Yahweh ini. Jadi memang ini boleh-boleh aja kalau misalnya ya misalnya gini, yang esensi apa sih? Yang menyangkut keselamatan. Jadi kalau dia nggak menyangkut keselamatan, ya nggak usah terlalu bahas. Kalau mereka memang mau percaya itu, ya nggak apa-apa, silakan aja. Mereka mau menyebutnya. Bahkan ada aliran sekelompok yang mau memanggilnya Yesua. Jadi Yesus itu nggak dipanggil Yesus, dipanggilnya Yesua gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Cuma kan kita ini kan tinggal di Indonesia, bahasa Indonesia, ya kalau mereka mau kembali begitu, ya nggak apa-apa. Yang penting asal tahu aja bahwa ditujukannya kepada siapa. Kira-kira gitu, Bu. Bu mungkin mau nambahin? Ya, jadi untuk penamaan Yahweh dan Adonai itu bisa bisa itu nanti di Google, YouTube tuh ada Bible Project Indonesia. Itu kebetulan yang bikinnya itu S3 ahli bahasa Ibrani. Nah, itu ada penjelasannya jelas banget dan videonya cuma 5 menit. Hmm. Profesor Tim Mackey namanya, Pak. Oke. Nanti saya Tapi share ya di grup. ya, Kenapa? ya nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya itu ya. Itu ada sejarahnya sih, Pak, perubahan dari Yahweh sampai Adonai kan. Memang ada. Yang seperti yang Pak Simon katakan. Oke, ini ada yang mengatakan gini, anak Bandung itu anak yang lahir di Bandung gitu ya. Nah, saya ilustrasikan lagi nih. Saya lahirnya di Jakarta, saya besarnya di Bandung. Ya kan, karena saya besar di Bandung, punya teman banyak di Bandung, yang teman Jakarta juga akhirnya. Jadi untuk membedakan Simon yang mana ya? Oh, Simon yang di Bandung gitu kan. Tapi kan bukan yang tadi, Allah bukan anak yang lahir dari Allah gitu loh. Jadi kalau untuk yang memberikan apa namanya komentar ini, anak Bandung itu anak yang lahir di Bandung Pak, gitu kan? Itu bukan itu ya, artinya adalah asal, karena bisa jadi dia lahirnya di tempat yang berbeda, kalau istilah manusia nih, tapi dia besar di kota yang berbeda dan orang mengenal dia dari kota yang dia besar, disebutnya bukan di kota kelahirannya, tapi kota di mana dia dibesarkan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apakah Tuhan Yesus saat di dunia masih sepenuhnya Allah? Bagaimana dengan Filipi 2 ayat 7 yang mengatakan ia sudah mengosongkan dirinya ketika turun ke dunia? Mungkin ini balik ke jawaban Pak Simon tadi yang Pak Simon bilang dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia ya.
Ya, Dan betul. Yesus mau nggak mau lahir secara fisik dari Maria. Jadi dia itu Penuhnya mati. menanggalkan Ya, kealahannya untuk jadi manusia. betul. Ya, betul Dan gitu. bahkan Tuhan itu kita lihat ya, kayak misalnya di Kana ketika mamahnya minta tolong, dia bilang, oh belum saatnya. Jadi Tuhan tuh kelihatan loh menahan kealahannya kan. Saatnya, oh saya bisa nolong nih, tapi dia bilang ini it's not yet my time, dia bilang gitu. Waktu mau rubah air jadi anggur, Ya, dan itu sebelum dibaptis soalnya. ya, betul. Oke, gitu ya. Ya, memang ini topik yang seru ya, Tritunggal ya. Tapi nggak semua orang bisa menikmati ini ya. Cuma ini memang kenapa penting tadi seperti saya sampaikan. Asal mulanya karena banyak orang mempertanyakan tentang Yesus, ya kan. Jadi makanya jadilah jadi Allah Tritunggal. Oke. Mungkin sedikit tambahan dari saya, Pak. Jadi kalau saya sendiri kan melihat banyak teman-teman ini nanyain tentang, oh ini kalau ini gimana? Jadi seolah-olah kayak ada perdebatan ayat ke ayat. Kalau saya sendiri dulu saya orang yang seperti itu, Pak. Cuman akhirnya yang saya dalami itu apa? Kita itu tinggal di bumi yang bisa kita observasi semuanya. Dan kita lihat secara ilmu sains dan lain-lain. Misalnya kita jangan jauh-jauh COVID deh, COVID yang sekarang kita sedang hadapi aja, ada virus-virus ini, ada versi-versinya dan ada kode-kodenya semua, sehingga saintis itu bisa nge-trace balik. Nah, berarti kan dari sana itu ada sebuah intelligent design yang mengharuskan adanya pencipta. Dan dari semua kitab yang ada, yang paling meninggikan konsep intelligent design itu Alkitab. Dan Alkitab itu sampai hari ini pun dipakai oleh sejarawan. Jadi kalau sejarawan yang tidak percaya Tuhan Yesus pun, mereka tuh memakai Alkitab sebagai referensi untuk ketika mereka ketemu digging site di daerah-daerah tertentu kan, di daerah Mesir, daerah mana, oh ini di zaman apa, raja apa, mereka tuh pakai referensinya Alkitab loh. Karena mereka bilang sampai sekarang Alkitab tuh selalu akurat 100%. Nah, jadi kan saya lihat Tuhan Roh Kudus sudah menyediakan satu Alkitab yang udah bisa kita baca, dan ini saya pribadi sudah membuktikan bahwa ini 100%, 1000% malah akurat. Jadi Tuhan nulis apa ya saya percaya gitu. Saya udah nggak nanya lagi ini kenapa gitu. Itu sih, Ya, Pak. ya betul. Ya, ini menarik ya. Bahkan gini ya, Bapak Ibu ya, semuanya yang ikut kelas ini, orang yang men-challenge Alkitab dan men-challenge Tuhan, dan dia pakai teori-teori itu sangat mudah dipatahkan dan nggak konsisten. Ya. Misalnya bilang teori Big Bang. Jadi penciptaan itu adalah teori Big Bang. Tabrakan kan dibilangnya. Bagaimana bisa tabrakan bisa membentuk hal-hal yang rapi? Betul. Iya kan? Nggak mungkin, ya kan? Nggak Ya. mungkin. Karena dunia ini bagaimanapun daratannya, lautannya itu bisa rapi, bisa teratur, itu nggak mungkin dengan teori Big Bang. Betul. Itu kalau nonton debatnya seru, Pak. Jadi profesor fisika apa sama pendeta kalah loh debat. Nah, tapi sekarang udah ada juga profesor yang jadi pendeta. Wah, itu lebih seru lagi. Sama tadi kayak Bro Ian bilang tuh, kita kan diserang nih sama orang seberang dengan mengatakan, mana ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus akulah Tuhan dan sembahlah aku gitu kan. Yang paling gampang mah balikin lagi ke dia. Mana tunjukin di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan jangan sembah dia. Ya, nggak ada. Nggak ada juga, ya kan? Jadi ya memang mereka mencari sesuatu yang nggak ada, tapi bukan gitu cara kita bantahnya. Ya, lagian kalau saya selalu ucapkan ke mereka, saya bilang gini, yang bikin mereka selalu bingung, Pak. Jadi gini, Musa itu sebenarnya orang Israel atau orang Islam. Mereka bilang orang Islam. Tapi kenapa ada ayat bahwa Musa itu dikirim untuk menegur orang Islam karena orang Israel itu adalah suku yang tidak nurut, maka dikirimlah Musa. Lah, saya bilang itu nggak konsisten. Terus kedua, Tuhan Yesus itu orang mana? Tuhan Yesus kan pakai bahasa Aramik. Kalau gitu kenapa kok penolong yang dikirim bisa jadi bahasanya Arab? Kan nggak mungkin. Jadi saya bilang, Pak Simon, saya nanti bakal kirim seorang penolong buat Bapak. Saya pasti kirimnya yang bahasanya sama lah minimum. Nggak akan tiba-tiba orang Afrika gitu. Iya. Iya. Oke. Menarik ya ini ya. Ya, betul, Pak. Saya percaya bahwa Bro Ian yang menyiapkan ini juga dapat sesuatu kan. Saya juga dapat sesuatu dari kelas ini. Bapak Ibu juga. Jadi ke depan Bapak Ibu yang ikut kelas ini sudah bisa menjelaskan tentang Tritunggal. Jangan lagi bingung, jangan lagi ragu ya kan. Memang kita, dan makanya ini dibuat di dalam Konsili Nicea itu menjadi satu kesepakatan, menjadi iman rasuli ya kepada orang-orang Kristen. Demikian. Kita kembalikan ya ke host. Thank you, Pak.